Hari ini kita kedatangan salah satu sosok yang lumayan sering muncul di timeline. Karena emang gayanya keren banget, membantu kultur buat ngisi feed. Karena di invite collab dan of course gue sih sangat berterima kasih karena fotonya keren-keren. Hari ini kita kedatangan Mas Farid ya, Farid Fatwa ya. Yes. Keren. Thank you. Sama tuh, double tuh, FF ya. Bener. Ya, Mas Farid, gue pengen nanya nih sama lu nih. Yeah. Langsung aja nih, gue tembak ya. Gradarius Firmus Victoria. Lu kenapa pakai slogan itu di IG? Lu tebelin lagi. Lu tebelin ya. lagi. Iya. Jadi itu tuh gue ambil dari, tahu kan series Ted Lasso ya? Ted Lasso tahu? Iya benar. Emang ada di situ ya? Iya. Timnya si ini siapa? Si ini Richmond. Richmond. Benar. Kenapa Gue dia- ngambil dari situ. Kenapa dia ada season baru ya? Nunggu sebenarnya banget. Cuman kalau nggak salah ya dari league terakhir ini masih league ya. Kayaknya dia bakal fokus ke. Sepak bola cewek kan? Nah benar. Gue sih nggak apa-apa, cuman maksud gue udah bagus dia stop. Ya nggak sih? Terus nggak juara, keren kan ceritanya? Masuk Iya MPC. udah beautiful ending sih emang Iya yang kan? kemarin tuh. Bener. Kayak udah klimaks gitu. Bener. Dia udah sampai ke Premier League, ketemu Pep. That's it. Iya udah keren banget. Itu udah kayak ya udahlah, ini juga udah kalau misalkan sampai situ aja kita udah happy. Bener kan? Tapi emang gua balik lagi ya ke ke Gradarius Firmus Victoria. kenapa gua pakai Victoria. tagline itu. Sebenarnya gua samain sama istilah pelan tapi party aja gitu. Asik. Jadi kayak lu ya mainnya slow aja, tapi lu bakal someday Party will at be the there. end. Party in the end. Bener. Kayak lu nggak usah rush gitu. Lu nikmati proses step by step segala macem Ted Lasso banget sih. dan fokus ke progress gitu kan. Progress, iya. Kayak Arsenal kan? Wah. Arsenal. Nggak kayak Gue belum MU. masuk situ loh. Ya nanti. Gua belum- Ini gue nyelip aja. Nanti. Ya pasti bakal ada sesuatu yang worth it di endingnya gitu. Seperti itu sih. Iya. Gue ingetnya mah, maksudnya gue nonton banget Ted Lasso dan gue juga suka banget. Yes, itu. Cuman gue brilliant jujur series. agak miss sama di sana. Terus gue cuman kayak, ya gue inget yang dia Believe. Terus ya gue suka Benar. banget sama siapa Jamie. Jimmy Tart. Wah Jamie Tart dudu itu lumayan Nah, terngiang-ngiang kalau- di kepala gue. Sorry gue potong. Kira-kira menurut lu Jamie Tart itu dia impersonate dari siapa? Jamie Tart ya. Kan definitely itu ada Zlatan. Jamie Tart itu siapa ya? Kok Jamie Vardy nggak mungkin harusnya. Siapa ya? Kalau gue sih ngelihatnya kayak Grealish lah. Kalau gue ya. Ya mungkin karena bentukannya dari potongannya, looks-nya aja rambutnya gitu. Cuman gitu kalau ya. mau ke karakter sih ya Dia sih keren. Starboy gitulah. Iya. Starboy Premier Gue League. tuh suka banget loh sama dia. Maksud gue arc dia tuh bagus. Kayak literally Menurut lo better than siapa nih? Kapten ya? Ken? Oh ya, kalau mungkin karena dia dari Roy Keane ya. Ya. Cuman gue agak keganggu sama triangle love dia sih sebenarnya. Walaupun Diamond Dogs. yang nggak ada masalah. Cuman maksud gue ya agenda banget lah ya, Iya. ketahuan banget lah Iya. gitu. Cuman ya gue Jamie Tart gue suka. Terus si siapa Keane itu nama Roy Keane. namanya Roy Keane ya, Iya. Roy Keane kan. Gue tuh suka si ini strikernya orang Meksiko. Yang- Football is Ya, Football is Life. live. Oh iya. Tapi dia tuh beneran trying to be professional football. Oh gitu ya? Iya. Oh, tapi ya nggak jadi pro dong. Gua Jadi artis kan? kayaknya udah nyerempet ke dia tuh kayak kalau nggak salah ya dia trial ke klub apa gitu. Nanti cari aja mungkin gua nemunya di Twitter juga sih. Oh, I see. Kayak- Tapi gue udah follow dia sih di IG seharusnya. Cuman gue Oh, iya. lupa lah. Mungkin udah kan kita sekarang udah gitu ya, algoritmanya udah mulai Nah. dianya udah jarang muncul gitu kan. Ini kayak Edinson Cavani banget sih gue. Iya bener kayak Cavani. Tapi gol-golnya tuh keren banget gitu. Maksudnya gue malah ngeliatnya tuh gue ada ngerasa ada Cicaritonya. Yes, Iya benar, kan? benar. Kayak ada magisnya, ada touchnya si Cicarito kayak Cicaritonya ada di sana. lu di mana aja Iya. fokus bertahan tapi tiba-tiba ada Cicarito Bener, gol. bener. That's it. Dan Cicarito itu pemain MU yang gue benci banget, tapi gue nggak bisa benci, gue nggak tahu gimana ngomongnya. Karena menurut gue dia tuh kayak anak baik-baik mukanya. Cuman hanya waktu dia 2011 luar biasa kan, kayak wah MU kalau nggak ada dia nggak tahu di mana sih. Masa Harusnya sih yang benci golin bolanya udah di Chelsea tuh. Iya bener, bolanya udah di gawang, tinggal dimasukin, Yes. malah maunya kena muka dulu baru gol. Yes.
Ya Itu kan? anomali tuh golnya. Anomali. Lo mau taruh Peter Cech sama Buffon sana juga gol sih, bro. Itu nggak jelas gitu kan. Another goal once in a lifetime lah. Betul. Dan itu ya striker yang insting golnya tajam lah. Yes. Bisa mencium bau gol tuh kalau di komik tuh kayak emang dahsyat lah. Kelihatan. Betul. Nah, berarti tadi dari Ted Lasso ya. Iya. Berarti lu lumayan demen ya sama apa series atau komik, suka nggak komik? Komik gua nggak terlalu ini ya, mungkin pas Baca mungkin nggak udah komik bukan bola fase gitu? Sekarang sih udah nggak sih. Udah Nggak pernah baca tuh Ayo Asi yang lagi terkenal. tahu Terus Blue Lock gitu. cuman Blue gue Lock. belum benar-benar baca dan ngikutin belum. Iya. Cuman Blue Lock gue ikutin gitu seriesnya. Cuman kemarin gue sempet kayak terpengaruh sama opini-opini netizen soal animasinya yang Animasi terlalu Blue Lock. Iya benar, yang kayak terlalu apa ya, terlalu PowerPoint sih katanya. PowerPoint. Iya. Ya ya udah kayak Paham sih. tempel-tempelan doang gitu kan. Iya, iya. Walaupun Sedangkan kalau mau kita bahas anime dikit ya, kayak kalau gua mau Demon Slayer ya? ya betul. Gue nggak nonton. Why? Untuk ukuran gue nggak nonton Demon Slayer tuh banyak orang nggak percaya. Yes. Karena gue suka Walaupun- banget kayak ya lu tau lah One Piece, Iya. Naruto. Iya. Pokoknya shonen itu gue suka. Iya. Tapi gue nggak karena satu komik kan jelek banget ya gambarnya. Iya. Terus pas nonton gue juga ngerasa kayak kayak semua orang nonton gue jadi males. Oke. Dan gue ingat waktu itu tuh kayak lumayan deketan sama finalenya Attack on Titan ya. Attack on Titan Kalau nggak ya. salah. Jadi, ya. nah gue juga demen banget AOT. Oke. Jadi ya gue fokus ke Eren Yeager. Apalagi waktu dia berubah jadi kuyang kan lagi seru banget. Lu nonton nggak AOT? Nonton kan, iya. Gue tim Eren Yeager bro. Gue mendukung pemusnahan massal. Gila, gue pengen Tapi banget. kenapa harus kuyang ya? Tapi emang dia modelannya kayak kayak gitu kuyang, ya. bro. Kayak Model gitu. kuyang gitu ya. Iya kayak ya, itu keren sih. Cuma Iya. pas gue baca di Twitter juga lucu, orang bilang kayak ini si Eren jadi kuyang. Rambutnya panjang terus ngangkang. Padahal udah gitu dari kan. awal tuh udah keren gitu kan, evolve-nya Iya. segala macem. Tapi malah pas finalnya dia malah jadi Tapi lu suka? kayak apa? Suka AOT endingnya terus semua apa yang nyelesain suka? Sosok sih. Sosok ya. Tapi lu berarti nggak gitu suka kan? Biasa aja ya sama AOT? Ya biasa aja. Oh, Bukan gua yang sampai- hype banget sama AOT. Gue tuh sampai ke waktu itu ada pamerannya di AKR Tower. Yes. Itu gue sampai datang, gue foto sana muter-muter lama AKR banget. yang di Jakbar itu. Jakbar, Oh, iya. ya, yang di depannya JEC ya kalau nggak Iya. salah ya. Itu ada keren banget. Gue berharap ada kolaborasi antara AOT dengan bola juga suatu hari. Karena kan karakter-karakter kan keren-keren tuh. Eren, Mikasa. Terus Mikasa kan merek bola dulu. Jadi siapa tahu bisa, ya kan? Bocil-bocil dulu pada tahu tuh Mikasa ya Benar. bola gitu. Bola yang kayak bola semen gila, itu keras Iya. banget ya kan. Tapi menarik sih kalau misalkan Iya ada Mikasa sama gue bola. nggak kepikiran aja kayak AOT yang mungkin genrenya Benar. colossal action gitu kan. Ya, sekarang mah udah banyak cross collab Terus sama. cross, iya benar-benar. Kalau kayak Tsubasa kan udah pasti ya, itu kan sama tuh. Nah kayak One Piece kan udah sama bola. Benar. Kemarin sebelumnya sempat ngomong tuh Mas Fajar ada baju Luffy sama Dortmund gitu kan. Iya. Dia emang udah macam-macam lah. Iya. Gitu. Terus lu apalagi yang lu suka selain Ted Lasso tadi series? Kalau bola-bolaan tuh apa ya dulu? Kalau gol kan film ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau film bola ya, dulu tuh gue ada gue nonton sendiri di bioskop. Sangkin ya gue juga waktu itu mau ajak temen gue yang suka tapi dia nggak bisa. Ya gue tuh suka nonton bioskop sendiri. Oke, Jadi normal. normal ya. Normal, Wah, thank you normal. loh, thank you loh. Normal. Banyak orang suka melihat gue dengan tatapan aneh gitu. Gue kayak no. terus gue cuma Normal, balas gini. normal. Emang lu di bioskop ngobrol? Kan gitu ya? Iya, Jadi gue benar. kayak gue mau nonton, jadi gue nonton aja gitu kan Iya. santai gitu. Nah Kan gue mau nonton ini. entertain Betul. ourselves gitu. Betul. Ya nggak masalah. Mau nonton konser sendiri, lu mau Bener. nonton stand up sendiri, mau Iya. nonton bioskop sendiri. Pokoknya normal. Pokoknya kan enjoyment kita ya. Iya, Nah gue tuh nonton ini A Barefoot Dream kalau lu tahu. gue baru denger. Itu tuh tentang sepak bola anak-anak. Pelatihnya itu tuh orang Korsel. Nah dia tuh Oke. istilahnya gue lupa dia top player atau pelatih yang nggak berhasil. Hah? Akhirnya dia ke Timur Leste, dia jualan sepatu bola. Tapi karena anak-anaknya kere, nggak ada yang bisa beli. Akhirnya dikasih gratis. Dan dia latih itu tim, jadi gue lupa masuk Piala Asia atau World Cup itu. Pokoknya timnya tuh jadi sukses banget sama si pelatih ini. Wah itu bagus banget mas. Lo harus cari deh. Keren sih, cuman 2000. gua belum denger. Kayak 2010 deh. Lupa gue. 2010-an. Gue nonton itu dulu inget banget di Moi itu dulu apa sih CGV ya. Pokoknya yang ya itulah kan dulu film Korea masuk, sana kan film Thailand. Judulnya apa tadi? A Barefoot Dream. Barefoot Dream. Barefoot telanjang kaki sama Dream. Tapi itu film luar. Film luar. Filmnya Korea harus ya. Oh, Korea. Itu gokil banget. Itu benar-benar. Oh, tapi itu film bioskop ya jatuhnya ya. Film bioskop. Jadi bukan series. Tapi ya maksudnya kan kita ngomongin ini ya, Iya. film pop culture gitu. Kalau seri sih gue selain yang Ted Lasso itu yang berhubungan sama bola ya. Mungkin dulu pada tahu kali ya yang di SCTV tuh
Kung Fu Soccer apa ya? Shaolin Soccer. Hmm, Shaolin Soccer dong kalau film mah. series. Yang Series? iya, yang meranin tuh kalau nggak salah yang aktornya Kerasakti ya dulu. Gila gue gak tau sama sekali. Ada yang benar-benar dari awal dia sebenarnya storyline-nya hampir sama kayak kayak Kung Fu Shaolin Soccer ya. Cuman kalau nggak salah yang Kung Fu Soccer ini dia emang lebih dalam aja masing-masing karakternya. I see. Gitu. Orang China yang main? Iya sih ya. Tapi coba dicari aja ya Kung Fu Soccer. Kung Fu Soccer ya? Iya. Gue penasaran sih. Pokoknya Gue sih kalau tuh dia ngelawan tim yang semuanya tuh kalau nggak salah jersinya warna hitam-hitam gitu kan. oh sama dong kayak Shaolin Soccer ya? Mirip-mirip ya? Iya. Nggak tahu ya ketuker ya. Shaolin Soccer apa Kung Fu Soccer pokoknya ya ceritanya kayak gitulah. Tapi Shaolin Soccer kan satu movie kan? Iya. Gue sukanya kiper lah kayak Bruce Lee, keren banget tuh. Yes, Ya benar. Sama modelan kipernya juga kayak gitu. Kayak Bruce Lee ya. Ya soalnya Bruce Lee emang paling cocok jadi kiper. Benar-benar. Ya kan dengan semua kungfu dan silatnya tuh paling Iya. keren buat jadi kiper gitu ya. Nah, Mas Farid, kita dari tadi udah ngomongin suka-sukanya kita nih. Yes. Gue penasaran, lu tuh hari-hari kegiatannya apa? Kenapa? Karena menurut gue konten-konten lu tuh semua penuh dengan niat dan gue sangat menghargai effortnya. Thank you. Foto dan gue aja jujur gue aja nggak seniat itu. Thank you. Bukan gak niat sih, gue kayak nggak mau ribet gitu. Yes. Nah, lu kerja apa? Terus gimana ceritanya? Gue lihat dalam mungkin 1 tahun 2 tahun terakhir ya, lu lumayan, lu tuh Aktif, salah satu ya. kontributor gue yang paling membantu karena di awal gue juga menemukan lu tuh, gue ingat banget kontennya adalah lu foto pakai baju, aduh MU. Belanda atau AC Milan gue ingatnya. Kalau gue sih MU. MU ya? Iya, benar. Yang Tapi kayak fotonya tuh kalau nggak salah di bukit-bukit gitu. Itu yang pertama oke. yang gua tag ke kultur iya, ya? gua tag. Tapi gue tuh di kepala gue nih, gue masih, bahkan gue inget gue ada di mana. Gue inget gue lagi di Bandung, di satu kafe, gue lagi ada kerjaan di sana. Gue lagi sama orang kerjaan gue ke WC, ya sambil lihat handphone lah. Terus ada yang nge-tag gue, namanya Farid FTW ya lu kan. Iya. Kok keren banget nih foto. Iya. Dan itu gue jujur waktu itu gue langsung screenshot. Iya. Gue post lu satu. Iya. Kenapa gue nggak minta izin lu? Karena gue tahu lu udah pernah nge-tag sebelumnya. Betul. Tapi gue nggak notice, nggak terlalu inget. Iya. Dan gue merasa gue pengen tahu lu masih nge-tag gue lagi atau marah. Karena maksud gue kan ada juga orang yang nggak suka ya. Cuma kan kalau di kepala gue kayak lu udah nge-tag ya, harusnya seneng-seneng aja. Iya, benar. Gue inget itu baju Milan atau baju Belanda. Ingetnya. Nah, tapi kalau balik lagi ke tadi. Jadi lu kesehariannya apa? Terus kalau lu sempet-sempetnya foto begitu keren dengan berbagai angle, yang fotoin siapa? Kameranya apa? Keren, soalnya keren, foto-foto lu tuh keren banget. Oke. Gimana? Oke, yang paling sering ditanyain tuh siapa sih yang fotoin gitu ya? Oh, itu banyak nanya ya? Iya, termasuk dulu pernah Mau di-hire pernah juga fotografernya, tuh, bro. Mas Fajar kan. Mas Fajar pernah nge-reply story gitu ya. Ini yang motoin siapa sih sebenarnya gitu. Terus gue bilang, ini yang motoin tuh underground aja, Bah. Dia nggak mau tapi ke-spill. Ada fotografer. Gue tuh sempet mikir lu tuh pasang kamera sendiri terus pakai timer. Enggak, ada. Cuman gue tahu itu nggak nyaman. Iya, benar. Iya dong. Gua belum tipikal yang nyaman ngonten sendiri gitu. Bukan hanya itu, Kayak lu foto kan banyak sendiri gitu. angle. Iya. Jadi susah banget kalau lu sendiri. Apalagi ada close up segala macam gitu kan buat detail segala macam. Oh, jadi ini lu ada yang fotoin ya? Ada. Jadi gini, keseharian gue tuh sebenarnya kayak sama sih bapak-bapak yang lain kerja kantoran juga. Di Oh, berarti profesional. Yes, di sebuah perusahaan IT lah gitu. Are you an IT guy? Nah, Atau lu marketingnya atau lu? ya di sisi marketingnya. Gue menghandle tim kebetulan yang berhubungan sama dunia kreatif juga gitu. I see. Timnya multimedia segala macam gitu. Jadi singkat cerita, karena emang dari apa ya? Ini tuh dari sebelum masih masa bujangan gitu ya. Masa bujangan, gue masih suka tuh pakai jersey. Ya emang kelihatan dari sisi penyuka bolanya gitu kan. Sisi fans MU lah udah. Iya benar. Fans MU. Benar, fans MU. Oke, terus dari situ gue mikir gitu, kenapa ya kita nggak pakai jersey bola di kehidupan sehari-hari gitu, jadi daily outfit aja. Karena sebenarnya pada saat gue sebelum gue bikin jersey Slave ini, akun yang khusus blog Bola, jersey ini ya gitu, gue kan sering pakai juga keseharian ke kantor segala macem.
gue tuh punya ini kayak punya vision gitu. Kenapa pengennya suatu hari jersey ini tuh emang bener melekat off the pitch gitu loh. Lo ketemu gue telat bro berarti. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, yang penting ketemu sekarang. Bener, akhirnya ketemu dan kita bisa saling sharing lah sampai sekarang. Terus gue tuh pengen kalau misalkan ke mall atau kemana gitu ngelihat, wah ada yang pakai Fiorentina nih, ada yang pakai Juve nih, ada yang pakai Arsenal nih gitu. Terus pengen aja gitu kayak itu jadi pembuka obrolan. Misalkan, Om, karena jersey lu keren gitu. Jadi gampang ya masuknya ya. Benar. Kayak Om, jersey lu keren ya. Gitu. Cuman lucu juga Zong kalau dia enggak nih baju anak saya. Wow, itu beda cerita ya. Cuman ya. itu nyangkutnya ke memori. Ya. Betul. Seenggaknya pasti kalau dia udah pakai tuh pasti ada sesuatu lah. Kayak misalnya benar. Istri-istri kita kan pakai pasti karena lakinya kan. Iya. Atau kemarin laki saya seneng tuh MU baru kalah sekali di bawah Carrick gitu, dia pakai baju terus gitu kan. Nggak sampai gitu sih. Contoh. Nggak sampai ngulik juga. Cuman kayak kenapa sih harus pakai jersey terus gitu. Kadang kalau misalkan ke acara-acara kayak ketemu sama temannya juga, masa jersey mulu gitu kan. Kayak beda warna doang gitu kan. Kalau misalkan dia beda warna doang, bener juga sih. Kayak pakai yang lebih clean dong, kita pakai yang putih gitu. Terus pakai yang ini, kebetulan kalau dari sisi gua, kalau istri gua tuh dia sukanya yang stripes dia. Oh, dia sukanya stripes. Betul. Nah, makanya di jersey gua ada juga yang dihadiahin sama dia. Itu tuh modelnya stripes sama hoops. Oke. Dia sukanya kayak gitu. Oh, nice. Seleranya bagus tuh. Gue juga suka stripes. Iya, dia suka Cuman gue stripes. takut kalau yang ke samping tuh kita agak gemuk. Nah, benar yang hoops Kecuali- gitu ya. Iya, yang hoops. Kalau yang ke bawah masih. Ya, Iya, kalau secara bawah visual sih stripes kayak dia lebih lebar aja gitu. lebar ya. Makanya jersey Juve yang kemarin keempat tuh, wah suka banget sih gue. Cuman gue masih mikir buat ngambil karena gue kalau beli jersey gue suka pakai bro. Lu Iya, juga pasti gitu dong. Sama. Ya kan? Karena kan ada yang beli cuma buat ditaruh di koleksi ya sama. kan. Kalau lu tipikal yang pasti pakai. harus pakai dong. Pakai daily. Daily. Cup. Kayak teman kita tuh si Edwin. Dia kalau beli Om Edwin tuh. Dia kalau beli pasti jersey itu harus seenggaknya difoto dulu. Bener. Dan itu kontennya biasanya dia juga keren. Jos. Itu mah tunggu waktu aja ntar. Jos. Harus diundang ya, harus diundang. Siap, aman. Itu Nah, keren itu banget konten. dia deket sama gua ininya. Areanya juga nggak terlalu jauh. Iya. Dia lebih gampang. Dia fokus kontennya juga kayak apa Dia kan ya, tech kan, stuff gitu ya. Iya, tapi digabungin sama bola. Iya. Nah, terus tadi gabung lah sama si nyambung sama si fotografer yang belum mau di reveal. Lu selalu sama dia atau lu ada switching? Dia tuh di tim gua sebenarnya. Tim kantor. Betul. Oh, lu berdayakan. Betul. Jadi karena dia apa ya, selain buat mengasah Insting skill, dia. ya insting di foto ya, gue jadi ya udah kita Lu menjadi modelnya objeknya. aja, iya objeknya aja. Kita coba angle segala macam ya. Try me gitu. Oke. Gue aja gitu. Oh, tapi berarti itu keberlanjutan tuh jadi ya tuh sampai sekarang. Sampai sekarang karena di awal tuh gue cuman, jadi sampai sekarang pun porsi yang untuk ngasih konsep segala macam tuh dari gue. Oke. Kita ngesetnya di sini, lokasinya mungkin karena kita di sela-sela. Jadi kebanyakan tuh waktunya tuh di sela-sela jam kerja gitu. Kadang kalau misalkan udah free, Lu foto itu di jam kerja? ya Lu hitungannya berapa? jam kerja. Cuman Oke. pas lagi free gitu atau waktu istirahat kita kesini yuk yang deket. Gila lu Dari niat sekitar. banget sih, Bro. Ya, that's it, bro. Malut sih gua. Makanya Karena kayak kalau enggak juga susah karena lu 9 to 5 ya. iya. Kalau malam juga kadang-kadang matahari udah gak bagus. Nah, kadang kalau misalkan jersey-nya yang warnanya sedikit lebih kontras, kita coba main lighting dong malam. Oh iya, makanya lu ada yang di studio gitu. gitu. Kita set dulu, kita pakai lighting segala macem. Baju Belanda sama Milan tuh di studio tuh. Betul. Gue tuh inget loh konten-konten orang loh. Betul. Iya kan? Yang Belanda terus gua pakai efek-efek kayak apa ya, blurry. Iya. Gitu. Kayak lu foto Romani di mana gue inget loh. Baju Romani gitu kan outdoor. Iya. Oke. Tapi emang kalau misalkan dari runutannya, yang pertama tuh gue sempat ngepost MU, terus di repost sama Culture Kit. Abis itu kalau nggak salah yang kedua tuh Toni Kroos. Yang pas Toni dia, Kroos? Iya, pas dia ngumumin mau pensiun, gue upload tuh di studio tapi pakai Toni jersey Kroos hijaunya Kroos. Oh, Jerman. Iya, benar. Jerman away. Jerman away. Yang warna hijau tuh. Kebayang, dari belakang kebayang, gitu kan. kebayang. Habis itu ya Foto udah, lu banyak, the bro. rest is story. Foto lu banyak dan jujur di sini gue ngomong gitu ya, kayak kan banyak yang nanya gitu, gimana caranya biar bisa di invite collab atau masuk ke fitnya kultur.
ya kok standar lu agak ketinggian kali ya, kasihan orang ya. Gua juga. Cuman maksud gue ya memang gue pengennya kayak gitu. Karena Oke. yang kayak potongannya begitu tuh yang bisa nge-inspire orang buat coba pakai. Iya, Karena kalau lu nggak bikin orang ngiler dulu kan mana mungkin mau coba makan, kan kasar gitu. benar. Jadi nggak sebenarnya nggak muluk-muluk. Kayak yang penting lu proper. Mau pakai celana pendek nggak apa-apa, tapi pakai sepatu. Rambut lu jangan acak-acakan. Ya pokoknya maksud gue proper aja lah. Iya, Gitu. betul. Jadi orang ngeliat tuh nggak nggak yang kayak kok kayak pakai let's say baju KW atau baru pulang main bola. Dan lu ya mentekal itu semua. Sebenarnya itu salah satu goals juga. Kayak gue tuh selain pengen lihat jersey lumrah di keseharian gitu kan. Jadi daily outfit yang bukan cuman kayak lu pakai jersey sekali terus lu bilang wah guru penjas nih gitu. Guru penjas. Tanpa mendiskriminasi profesi ya. Cuman kayak itu udah celutukan. Kalau gue pernah juga dapat julukan itu kayak, Mas lu mau main futsal ya jam segini. lu guru penjas ya gitu ya dengan tampilan kayak sporty gitu kan, Iya, kan pakai jersey. Tapi lama kelamaan karena ini mungkin bisa jadi tips juga ya. Kayak seleranya tuh tergantung dari gimana cara lu mix and match in daily outfit lu gitu. Setuju. Gitu kan. Memang Kayak itu yang harus diedukasi. cuman ganti aja atasnya. Betul. Nah, kalau dari Kacamatanya tuh, nah kan keren tuh. dan dari gue sendiri kalau misalkan untuk milih jersey-nya pun gue tuh harus nyocokin dulu sama kebanyakan tuh outfit gue apa gitu, kayak celana gue tuh warna apa gitu kan, jenis celana gue tuh kayak gimana, dan yang lagi tren tuh kayak gimana, sepatu gitu kan, kayak aksesoris segala macem, jam segala macem gitu kan, kacamata, supaya kalau saat gue beli jersey itu masuk gitu ke style gue. Betul. Dan salah satu teks ya yang menurut gua perlu dicatat mungkin. Orang tuh banyak keliru beli jersey kebanyakan. Tapi bawahnya enggak. Ya. Jadi beli fansnya tuh itu lagi. Kayak satu indikator tuh ada miss gitu. Betul. Jadi maksud gua kayak sebenarnya kuncinya adalah mungkin lu harus banyakin celana lu. Ya, bisa juga. Ya sneakers oke lah. Tapi celana tuh menurut gua berperan banget. Ini gue juga biar di endorse Uniqlo. Gue tuh Uniqlo melulu yang dibahas. Boleh sih tuh, Uniqlo boleh. gue tuh beli celana Uniqlo tuh yang woman loh. Karena potongan lu juga ya? Juga yang sekarang. Ih sama, gue juga. Gue juga pakai Uniqlo woman sekarang. Ini sekarang gue pakai. Celana bini gue. Lu bini lo? Hebat satu ukuran. Satu ukuran ya. Kok gue sih bini gue nggak muat. Cuman gue beli yang woman, bukan gue pakai Woman section ya. Jadi gue kalau ke Uniqlo orang mungkin ngeliat gue agak, tapi nggak juga karena lu tau gak kenapa bisa gue dapet insight itu? Iya. Memang ada konten TikTok yang ngomongin itu. Tapi sebelumnya, jadi gue tuh ke Uniqlo, gue liat manekinnya. Iya. Manekinnya cowok, bajunya bagus segala macem. Gue liat celananya, bagus nih. Pas gue liat, mana ini celana di cowok nggak nemu. Ternyata ada di The woman. Uniqlo harus endorse sih. Karena celana itu bagus. Dan lu mau keluar Blue Lock kan Uniqlo, lu endorse kita lah. Boleh. Blue Lock gitu kan. Blue Lock, Subasa kan udah disponsorin sama teman kita. Iya. Ya kan. Nah, Uniqlo nih Blue Lock ya. Selain calon BA-nya Mas Fajar, kita juga kita juga bisa. Uniqlo top. Celananya celana cewek. Abis ini ke celana aja sih. Abis ini Mas Fajar beli celana cewek. Ya, tapi teman-teman gue udah ada yang ngikutin. Oh iya. Beberapa. Nah, gue juga cerita ke Edwin. Oke. Gue bilang ke Edwin, celana tuh penting banget, Win. Benar. Dan Uniqlo karena cewek. tuh cuttingannya tuh kayak kalau cewek tuh sekarang sih kalau gua sih pakainya yang barrel pants gitu kan. Ya, cuman yang nggak terlalu barrel banget. Kita sekarang sukanya yang baggy lah ya. Iya, gede-gede. Benar. Karena itu selain apa ya kayak mensupport konstruksi badan kita gitu kan. Iya. Itu bisa elevate si jersey-nya juga. Betul. Gitu, Itu bisa ngebuat pinggang ke atas tuh jadi kelihatan lebih bagus, lebih jenjang. Itu pro tips. Pro tips ya. Pro tips. Uniqlo lah ya. Uniqlo. Besok di sini Uniqlo, Bro. Uniqlo atau ada culture kit boleh. Uniqlo ya. Boleh. Gue juga suka. Siap nih kalau misalkan culture kit next bikin Blockfest, Uniqlo masuk buat fokus ke bawahan. Bener. Aduh, gitu amin, kan. Amin. Why not? Ya, gue pengen banget sih karena maksud gue Uniqlo juga sebagai brand tuh keren banget. Iya. Gue pelajarin gitu kayak dari dia daftar merek, ternyata tadinya nggak mau pakai Q ya kan, terus nggak sengaja pakai Q malah jadi unik. Gue tuh pelajarin banyak hal lah. Ya cuman sebelum jadi sponsor jangan diomongin kebanyakan. Kita mau ngomongin kita aja. Iya. Ada yang lu mau tanya dulu nggak ke gue? Kan ini kita ngobrol dua arah nih. Oke. Nah, ada yang mau tanya nggak? Tadi gue udah dicecer segala macam hal. Lu mau cecer gue? Enggak juga. Kalau gue sih, kenapa lu kepikiran bikin culture kit gitu?
kalau itu sebenarnya mirip sama yang tadi ngomong. Oke. Jadi gue 2000, ini mungkin sudah sempat cerita di beberapa podcast. Jadi Gue sih udah follow Culture Kit tuh dari lama. Lama Jadi ya, thank dari you. sebelum gue sampai Kayak gini ya? Iya. Oke. Sampai fokus ke blog sampai lu udah keren banget sekarang. sampai Iya. di post sama MU. Wow. Iya, nah itu. Lu mah duluan, nanti gue masuk sana. Nanti lanjut. Iya, tapi ya thank you banget ya, Iya. Bro Farid. Jadi cuman kalau dari gue sama, gue dari dulu suka pakai jersey, dari cuman bisa beli jersey KW sampai puji Iya. Tuhan bisa kerja dapat jersey original. Sama dulu gue tuh gue nulis bola. Oke. Gue tuh dulu nulis bola di Bola Total. Nah, gue tuh dibayarnya pakai jersey original. Jadi gue dapet Oke. jersey yang pertama dari botol tuh jersey Arsenal away 2013-2014. Yang waktu debut Ozil. Kuning Puma ya? Apa? Nike, masih Oh, Nike. Masih Nike. Jersey-nya biru. Pokoknya debut Ozil. Oke. Nah, itu dapat baju tapi Ramsey namanya karena gue demen Aaron Ramsey kan. Mm. Nah, gue dulu ya belum bisa tapi emang udah suka pakai. Dan gue ngerasa kayak jersey itu ceritanya tuh unik banget. Semua jersey punya cerita. Benar. Nah, kalau sneakers aja bisa tergoreng, padahal ceritanya yang banyak tuh cuman Jordan, Iya. namanya collab-collab gitu doang. Menurut gua harusnya jersey bisa. Dan akhirnya sama, gua mau edukasi orang dengan mix and match-nya Iya. dan lain-lain. Dan dulu gua mulai tuh dengan bahkan gua rela sama dulu partner gua keluarin uang tuh untuk hire model. Dan gue inget banget Buat konten itu buat ya, konten. Karena kalau kita yang foto di awal, Ah. mungkin bukan jelek ya, tapi kurang menjual. Iya. Karena kita bukan model dan maksudnya potongan kita beda. Agak Jadi- kaku aja gitu ya kelihatan kayak. Iya selentur-lenturnya kita bukan model udah gitu. Bener. Nah, dan gue inget itu model tuh, bahkan gue inget nama modelnya. Heeh. Ya, namanya Lung. Lucu namanya Lung deh. Dia temen atau Enggak, Oh, gue enggak. hire model. Beneran Bayar model. profesional. Wow. Terus dia nanya, ini Koko brand apa? Gue bingung jawabnya, bro. Koko punya toko baju bola ya? Kagak. Ini apa? Dia bilang, lu ngapain? Gue Iya. foto sama dia tuh sepanjang dari Bundaran HI sampai Blok M. Naik Oke. MRT, jalan, Street lah ya. street. Iya. Ada satu tuh lucu, gue ingat banget, gue foto dia. Gue jepret pakai baju Liverpool away tahun 2021. Warnanya biru Tosca. Harusnya yang fans-fans Liverpool ingat lah. Iya. Pas gue foto, di belakang lewat Bluebird, set. Kayak Foto. dapet tuh warnanya ininya. Sama Apa, momennya ya. Iya. Langsung berpikir jauh lagi. Bluebird endorse. Ya kan namanya dulu baru mulai ya. Bener, Biasalah bener. halu-halu dikit. Iya. Jadi gue tuh mulai ya dengan mental itu doang. Gue pengen edukasi orang kalau jersey bola itu ada value-nya dan bisa jadi keseharian juga. Karena dari dulu gue suka pakai, tapi mungkin di misconception sama orang. Iya. Karena tapi salah kita juga. Karena mungkin dulu kita pakai celana pendek, sandal jepit, jadi dibilangnya abis main bola atau main futsal. Benar. Jadi baju yang itu juga masih kuat banget karena betul, dan baju yang mahal itu jadi terlihatnya tidak semahal itu. Padahal value-nya mungkin lebih mahal Nah, dari itu benar. baju-baju lain kita yang sehari-hari kita pakai. Ya kan? Nah, terus sama gue ngelihatnya di Indonesia itu memang sepak bola itu udah kayak agama kan. Mm-mm. Secara polling popularitas tuh sepak bola tuh ada di top 3. Oke. Seingat gue kalau gue nggak salah ya, sepak bola, agama, politik. Ya itu 3 urutannya bisa terbalik-balik lah. Baru itu olahraga tuh di Indo MotoGP. Jadi orang Indo banyak banget yang suka MotoGP. Tapi tetap kalau olahraga nomor 1 sepak bola. Sepak bola. Baru itu ada bulu tangkis dan lain-lain. Pedal belum. Jauh pak. belum. Pedal tuh orangnya masih itu aja. Gue sih pengen dia naik setelah itu foot golf sih. Foot golf gue tuh udah diajak main. Gue juga kemarin. Cuman menurut gue itu nggak akan. tertarik. Itu menurut gue pasti cuma jadi mainan kita aja lah. Iya. Karena kalau mau dijadiin kompetisi gue juga bingung sih mau latihannya gimana. Tapi buat spesialis long pass boleh tuh foot golf. Boleh ya? Boleh. Cuman gue nggak yakin Toni Kroos juga jago main foot golf. Paling deket-deket doang, Iya. nyampe Mungkin ke kita ngeliatnya kayak- greennya doang. Iya, something easy gitu kan. Cuman pas kita coba udah beneran nyoba. Oh iya, Bikin gue sih nggak bilang beda gampang. case, Cuman beda case. gue ngerasa kayak mau nge-mastering itu agak bingung ya. Iya. Ya kayak maksudnya mau belajarnya gimana gitu loh, ya kan? Tapi itu pakai bola ini ya, bola Iya. sepak ya. Bola sepak. Berarti lubangnya tuh di ini kan bro, di Agak di sesuaiin kan? Iya. Lu udah pernah main? Belum. Oh, belum. Cuman beberapa kali temen ngeliat story-nya gitu ya. Hah. Udah pada main gitu kan. Kayak seru juga Seru sih di ya? lapangan. Kalau golf kita mau main bikin bola. tapi mahal bro, sewa. Iya. Mesti ada yang ngajak dulu ya. Bener. Iya, waktu gua Ngajak diajak. ya paling ngikut sama temen yang udah main dulu. Bener. Waktu itu gue udah sempet diajak. Salah satu yang ngajak tuh, kalau nggak salah dia tuh juga diajak tuh ada yang main Gading Martin waktu itu. Mm. Cuman ya
Wah, gue mager sih jujur. Karena gue udah mini soccer tiap minggu. Iya. Jadi udah harus tahu diri. Kiper one of the best mini soccer Gua kiper nih. gue mau lawan Oki Rengga, Bro. mau nggak ide kesini ya buat ngomongin Gue juga kiper ya? salut sih kalau tiap lu post foto-foto apa dokumentasi Dokumen habis ya. main tuh kayak Ya, wah puji GG Tuhan. juga nih kiper nih. Soalnya itu juga personal branding, Bro. Oke. Ya kan, gue juga harus menyeimbangkan kerjaan utama gue sama bola-bolaan gue. Tapi kenapa lu milih kiper? Ya karena dulu gue demen ini, 2002 gue demen Lee Won Jae. Waduh. Lee Won Jae kiper Korea Selatan. Iya iya. Kan dulu gue kecil gue nggak ngerti ya. Iya. Gue tahu bokap gue kasih tahu nih yang jago Brazil, Iya, iya. Itali gitu Iya. kan. Cuman kan di Korea Jepang. Terus kita lihat Korea lagi bagus. Iya. Ya kalau sekarang gue lihat sih agak sabun ya. Iya. Beda sekarang ya. lagi. Cuman Shaky. waktu itu kan gue lihat Koreanya kipernya tuh si Lee Won Jae dan jago, keren, bajunya kuning gitu kan. Menonjol lah. Mm-mm. Nah, udah itu ya kalau main bola kan jarang ada yang mau jadi kiper. Iya kan? sih. Dulu gue juga main tuh sebenarnya mau jadi striker, mau cetak gol. Dan dulu gue main tuh pakai botol aqua diisi pasir, Iya. diisi batu karena di Iya. sekolah gue tuh nggak boleh main bola di jam istirahat. Lu jadi kiper kayak gitu bonyok dong. Lu bayangin itu botol di depan hidung lu bocor. Tapi akhirnya kayak nggak ada yang mau jadi kiper. Gue bilang, kiper kan cuma satu, nggak adil. Gue bilang nanti kalau pada mau main, gue nggak bisa main. Oke, jadi lu isi pos itu. Tapi temen gue kasih gue logika kebalik. Kenapa? Dia bilang malah lu sangat dibutuhkan dan lu akan jarang diganti. Iya, Lu jarang bener. kan lihat Bener, kiper bener. diganti. Dia bener nggak? Bener. Nah, Dan logikanya itu salah masuk satu ke anak kelas 4 SD, slot bro. yang menguntungkan kalau mini Iya, soccer. bener. Kadang Lebih murah lebih bayarnya. murah, Bisa dan gratis. lu lebih lama kadang. Dan kalau kita mainnya bagus dibilang curang, lu bawa kiper bawaan. Tapi maksudnya itu logika itu masuk ke kepala anak kelas 4 SD, bro. Nah, udah itu gue main bola sering jadi kiper, tapi gue tuh main bola lagi tuh SMP 3. Mhm. Karena gue baca Slam Dunk. Mhm. Jadi gue suka banget main basket dulu. Mhm. Jadi gue lebih nontonnya gue selalu bola. Kan gue udah nonton bola, gue suka Arsenal dari 2002 itu. Mm-mm. Jadi gue tahun pertama nonton bola yang juara MU, bro. Yang juara MU. Beckham terakhir. Iya. Nah, tapi Lu udah tuh langsung ya. emes Hah? sama MU, Amazed. King MU. Gue tuh suka Belanda kan. Gara-gara bokap gue suka Arsenal juga, Dennis Bergkamp, Iya. Ruud van Nistelrooy. Oke. Itu predator lah, gue suka Iya. banget. Ya cuman MU sayangnya. Ya gue sukanya Dennis Bergkamp bro, tetap Dennis Bergkamp nomor 1. Oke. Nah, jadi ya udah akhirnya gue jadi kiper gara-gara itu doang. Sebenarnya. Tapi thank you loh, maksudnya lu memperhatikan juga ya. Jelas, Oh, jelas, ya. jelas. Siap, Tiap siap. save-nya gitu Anjir. proper banget kayak lu punya spontanitas yang Lumayan ya. gokil. Tapi memang ya adalah jelek-jeleknya juga ada. lu cuman pakai ini ya gloves ya? Nah, gue karena main futsal. Karena gue main futsal, Oh, gue oke, nggak oke. terbiasa pakai sarung tangan. Kecuali gue main lapangan gede, bro. I see. Iya. Jadi gue memang ya masih rutin lah tiap minggu. Jadi gue capek kalau diajak yang kayak foot golf. Nah, gue padel aja sekarang udah jarang. Karena gue juga kemarin habis perawatan. Gue gue kena wasir. Oh. Jadi gue udah lama wasir. Jadi kan tuh cedera. ganggu banget kan, ganggu banget untuk olahraga. Bahkan gue jalan tuh udah keganggu karena gue udah 10 tahun wasirnya. Nah, jadi buat diajak foot golf tuh gue kayak jadi agak. Waktu itu gue belum operasi tuh. Jadi gue kayak kalau gue di tengah jalan mau ke WC gimana? Iya. Ya kan? Sedangkan range-nya Wah, itu kan jauh. Jauh. Jauh banget, ya kan. Cuman gue memang jujur cukup tertarik. Pengen nyoba kali-kali. Iya, mungkin Ya kan? coba. Nanti semoga ya kita Shot bisa gitu bikin kan, siapa sekali. tahu ya seru-seruan ya. Iya, boleh. Oke, oke. Nah, terus Red, tadi ngomongin MU tuh. Heeh. Lu nih sekarang gue lihat kan udah cukup konsisten nih. Iya. Ngepost pakai jersey dengan semua gaya lu dan lain-lain lah. Dan menurut gue itu proper banget dan gue sangat seneng karena yang kayak gini-gini lah yang ngebantu movementnya Kultur Kid kan. Waktu lu bisa sampai di tag atau di repost atau di apalah tuh sama MU, lu kayak satu collab atau di repost ya? Gue lupa. Dia tuh kayak apa ya? Mungkin kayak slot konten yang emang fokus buat fansnya gitu. Oh oke, dan biasanya, lu salah satu yang terpilih lah ya. Nah tapi itu lu berarti nggak lewat apa United to Wave atau apa yang di Indo? Enggak. Langsung ke MU? Langsung ke MU. Oke. Nah itu lu Apa sih berarti namanya We Are United ya. We Are United. Berarti lu approach Fan. sendiri, lu submit atau Nah. gimana? Oh lu submit? Gue submit. Itu tuh gue post karena momennya tuh pas sorry ya, pas Liverpool MU menang di Anfield lewat golnya gokil. The slap head Maguire slap head yang ngunci kemenangan gitu kan. Gue suka banget momen itu gitu. Terus gue beli jersey Maguire hari itu juga, datangnya pagi itu juga, gue foto aja Lihat. siang itu juga gitu. Sama fotografer itu? Benar. Jadi gue langsung ngejar momen aja pada saat itu. Jadi gue postnya tuh pengen
riding the wave momennya menangnya si MU itu. Cuman ternyata mereka keep kontennya. Oke. Dan dipakainya tuh pada saat Halloween. Jadi oke. ada Halloween kayak Halloween season ya. Halloween gitu. Dia ngepost beberapa foto fan dan termasuk foto gua gitu kan. Oke, ya gue Kayak kalau nggak salah spooky season atau apa gitu. Iya, gue lihat dan gue kayak wah keren banget. Gitu, Dan gue seneng gua ya. kaget sih kayak wah setelah gua, tapi itu bukan percobaan pertama. Itu udah beberapa kali juga kayak I see. pengen deh kayak gitu. Kayak gue kalau misalkan ngobrol sama teman-teman gitu kan, kayak salah satu list gua tuh di dunia konten jersey ini pengen di notice MU gitu. Dan MU Salah tuh satunya. lumayan open sama yang kayak gituan. Iya, Karena kan kayak benar-benar. teman-teman gue di Kayak semuanya tuh punya opportunity gitu iya, buat kayak teman-teman gue di United Wave itu kan juga pernah collab sama MU dan lain-lain. Iya. Kan kalau Arsenal tuh kayak Itu udah masih sering. Arsenal sih jujur menurut gue secara konten bagus banget ya Pak. Ah. Kayak maksud gue kayak lu walaupun lu bukan fans Arsenal lu harus Benar. admit sih kayak Arsenal tuh tim Artistiknya productionnya luar biasa banget Iya. kan. Cuman kayaknya kalau untuk yang keluar-keluar gitu Arsenal tuh nggak se-MU. Oke. MU tuh jauh lebih masyarakat kali bahasanya. Iya. Ya kan. Jadi memang ya gue sih kalau sampai bisa di repost Arsenal juga gue teriak sih ya. Cuman juara dulu Pak. Ya tolong bantuannya MU supaya peringkat 2 ya, nggak apa-apa MU peringkat 2 gue nggak apa-apa, yang penting Arsenal juara. Oke, Arsenal udah bosen peringkat 2 Udah bosen banget. mungkin tahun ini ya. Iya. Tapi gue mau tahu dong pandangan fans MU menilai final Arsenal dan City di Carabao Cup. Kan orang pada bilang tuh, wah ini fans MU keterlaluan nih. Masa Iya. dukungnya City, Iya. rival yang udah menyengsarakan lu, yang Iya. udah bikin lu susah, noisy neighbor. Lu sebenci itukah sama Arsenal sampai lu rela mendukung Manchester City? Nah, lu gimana sebagai fans MU? Oke. Lu Kalau dukung dari siapa hari itu jujur? gua Iya. dukung City sih. Sorry. Aduh. Tapi nggak Jadi semua gini, fans Arsenal itu seperti orang-orang di luar. Banyak yang kayak saya juga. ya sebenarnya gini, gua tuh nggak ya sebenarnya siapapun yang juara ya kita mau apa gitu kan. Ya bener sih, nggak dapet Sebenarnya. apa-apa Iya, juga, iya. Pak. Cuman kayak kalau orang tuh banyak yang bilang ini udah tahunnya Arsenal gitu. Cuman gua sisi jokesnya aja Kayak kayak benar sih. Nggak ada yang diledekin lagi. lucu aja sih kalau misalkan dia gagal lagi gitu. Benar Cuman sih. itu mungkin worst nightmare-nya Bro Enol gitu ya. Iya, Cuman kalau gua teman, gua support semoga lu dapat sesuatu yang menyenangkan di akhir musim gitu kan. Iya. Cuman Tapi kayak masalahnya orang bilang kan menyenangkan kita kan udah pasti nggak mungkin sekedar FA Cup dong. Iya. Minimal kan Premier League. Kalau bisa ada bonus dapat UCL. iya. Tapi kan UCL kan di paling pojok tuh. UCL bukannya udah di tag sama Dokter Tirta ya harus Tiba-tiba harus dia- Liverpool yang menang ya kalau nggak salah ya. Ya kalau Dokter Tirta mau ngomong gitu mah bebas ya. Tapi kalau dia mau ngomong di sini. Cuman UCL itu kan mainnya paling belakang, Pak. Iya. Jadi kalau Arsenal udah bonyok di Premier League, mentalnya udah pasti anyep. Nah itu juga Iya kan? ajang pembuktiannya tahun ini. Benar. Sedangkan kalau Carling, kalau gue kemarin nggak ada masalah, Pak. Karena menurut Ya. gue, ya ini gue bukannya denial ya. Iya. Tapi maksud gue main bola kan lu banyak fase tuh. Mm-mm. Pas kemarin Arsenal itu diserang sama City terus. Iya. Kalau gue pribadi melihatnya itu tuh bukan Arsenal main bertahan. Tapi menurut gue itu tuh emang fase dimana Arsenal kan bertahannya bagus ya musim ini. Iya. Beberapa musim Benar. bertahannya bagus. Secara statistik oke. Dan di periode itu City juga belum ada shoot on goal. Mm-mm. Sampai si Kepa blunder. Ya itu. Jadi maksud gue itu momen merubah kuncinya di situ. momen. Jadi kalau itu ketahan mungkin 3 menit 5 menit, menurut gue Arteta juga pasti akan lebih berani keluar menyerang. Kecuali beda cerita itu terjadi di menit 85. Arsenal dari babak kedua mulai sampai menit 85 kayak gitu. Sedangkan itu kan menit kayak 50-an atau 60-an kan. Jadi kayak fasenya tuh lu bayangin nih, kan lu juga main bola. Iya. Lu nyerang terus nggak gol-gol. Itu juga capek lu, Bro. Capek. Kita kan main bola ya? Jelas. Kita nyerang terus, frustasi loh. Energi lu udah habis. Kiper aja Mau di sampai belakang kapan? ngeliatnya kesel, Benar. apalagi yang nyerang. Dan Arsenal di saat itu tidak ada shot on target. Iya. Nah, jadi maksud gue tuh Arsenal tuh sebenarnya nggak kalah gameplay, cuman kalah di momentumnya Trafford sama Kepa. Dan sorry gue juga ngelihat pada saat final itu tuh Arsenal kok nggak confidence gitu. Ya mungkin karena missnya Havertz ya. Tapi balik lagi kan makanya Ya, semua itu kan mungkin. bisa terlihat Ada. seperti itu karena udah terjadi. Iya. Domino efek dari situ. Bener, dan ya lu udah kebobolan satu beda cerita. Terus juga gue ngelihatnya selama ini kan Arsenal peringkat 2 di Liga. Kalahnya itu kan selalu City angkat piala di tempat lain. Arsenal nggak ngelihat itu tuh. Iya. Nah, Arteta kemarin menurut gue pinter. Pemainnya jangan disuruh masuk. Lu nonton tuh fans-fans City sama pemainnya celebration. Biar kebakar, Bro. Betul. Nah, terus gue mau ada joke Jadi satu. motivasi gitu. Gue tuh suka cocok logi, Bro. Ya Oke. kita di bola mah senang-senang aja ya Iya. cocok logi. Jadi katanya waktu Arsenal terakhir kali ngalahin Portsmouth away di FA Cup,
Arsenal juara FA Cup. Dan musim ini kita melakukan itu. Oke. Terakhir kali Arsenal itu juara Premier League waktu Wolves itu buncit di Premier League. Dan musim Dan ini sekarang juga seperti kayak itu. gitu. Oke. Terakhir kali Kepa jadi kiper cadangan di ajang Liga Champions itu sama Real Madrid, bro. Heeh. Waktu menang lawan Dortmund, Oke. juara. Juara. Sekarang kipernya Arsenal cadangannya Kepa. Jadi katanya Carabao Cup itu tidak pernah ada dalam skrip, bro. Tapi semesta mendukung untuk Arsenal juara gitu. Ya, ini mah cocok logi gue aja. Iya. Biar seru aja. Iya. Kalau kejadian mah wah gila, bro, kalau Arsenal bisa treble, bro. Kita sih jujur ya yang ngomong quadruple kan bukan fans Arsenal. Ya mungkin ada ya, tapi kalau gua enggak. Gimana ceritanya tim yang belum pernah menang major competition, Iya. dia cuman FA Cup di awal pas Covid. Terus tiba-tiba lu suruh treble saat City, Quadruple kan? Liverpool, quadruple ya. Jadi saat City, MU, Liverpool udah punya trajectory begitu Iya. bagus, treble aja susah banget. Liverpool bahkan nggak treble. Treble kan treble piala lokal kan. Iya. Jadi kayak menurut gue memang kurang adil diperlakukannya fans Arsenal. Cuman memang mungkin secara jokes dan lain-lain gue agree sih sama lu sih. Tapi ya kalau misalkan Arsenal emang juara di tahun ini gitu ya, Layak kan? gua salah satu orang yang bakal say congrats to you. Oh, iya dong, pasti Gitu. dong. Harus dong. Layak kan tapi kan. Iya, layak. Ya, karena kayak gue ke Spurs aja. Ya secara konsistensi layak. Iya dong, kayak gue ke Spurs aja. Kayak Spurs kalau sekarang degradasi ya gue paling ketawa. Iya kan? Cuman kan nggak ada bahan lagi buat Nggak ada season. bener. Jadi kayak nggak seru. Iya Masa kan? gue nggak bisa North London Derby? Betul. Ya kan? Ya, lu peringkatnya ya 17 aja. Istilahnya apa sih kalau apa? Ya, kita- seringan menang gitu? Iya nggak enak gitu. Kan sekarang Nggak ada bahan Bener. buat lumbung golnya lagi gitu. betul. Lumbung Fans City 3 juga poin. bosen kan juara terus kan. Iya. Iya kan. Kalau fans MU kan pasti mau yang menang sekarang. Karena udah lama nggak menang. Maunya ngangkat trofi. Angkat trofi ya. Tapi itu another case, cuman kita pengen balik denger anthem Liga Champions. Iya benar itu dulu sih ya. Nyobain format baru Liga Champions. Tapi Itu aja. kalau lu Nggak dulu tuh lu pengennya Amorim in atau Amorim out sih? Kalau boleh ngobrol dikit nih ngomongin ke belakang. Gue juga dikit. menyalahkan sih pada saat itu ya. Gue Menyalahkan menyalahkan siapa? Manajemen? manajemen. Karena gue masih ada faith ke Amorimnya. Kayak ini tuh emang pelatih bebal banget gitu ya. Rigid banget secara formasi, Iya, segala Bruno, filosofi. Bruno bisa main sedalam itu agak sayang ya. Betul. Walaupun gua ngerti juga sebenarnya. Cuman dia nggak, ya emang Tapi nggak emang maksimal, bro. rigid dia ininya, sistemnya gitu. Cuman pada saat dia dipecat hari itu juga gue agak shock dan gue langsung ini manajemen apaan sih maunya gitu. Kayak lu udah gelontorin duit pemain yang emang coba di elevate sama si Amorim karena dia fokusnya ke pemain yang EPL proven gitu kan. Tapi tiba-tiba lu cut dan pada saat memilih caretakernya, gue juga fokusnya emang Carrick nih karena sebelumnya dia juga udah sempat menghandle MU dan lumayan oke gitu. Ya udah. Tapi sekarang gue tetap males sama manajemen MU karena Ya, itu emang kayak semuanya sih, Pak. iya bener. Jadi kayak sekarang pelan-pelan kayak emang Carrick tuh ada garis emas mungkin yang bakal indah pada waktunya juga di MU gitu. Cuman gue nggak tahu apakah momen ini atau setelah ini ngambil pelatih terus dipecat lagi terus narik Carrick lagi, kita nggak tahu. Karena Carrick kan kalau dihitung dari pertama dia datang sampai sekarang MU peringkat 1. Iya. Karena cuma Kalau kalah misalnya secara hitungan start dari Carrick masuk ya, Bener. Karena cuma kalah sekali, Iya. ya kan. Dan ngalahinnya 2 peringkat utamanya. Di awal. Sampai dibully gue. Bener. Memang kalau mau rame memang harus MU, bro. Tapi lu ini ya, bagusnya lu adalah juga lu nggak foto pakai MU terus. Maksud Iya. gua tuh jadi Iya. emang lu jadi bisa menjangkau siapa aja. Iya, karena nama akun gua aja Jersey Slave kan. Jadi Bukan kayak fokusnya United emang- Slave. Bukan United Slave, jelas. United Slave serem Jadi- lu, bro. Hamba setan, bro. Hamba setan. Serem ya. Jadi kayak emang gue pengen open aja kayak gimana sih kalau POV gue make jersey di tim lain gitu kan. Apalagi kayak ya udah luar gue MU tapi Iya, iya. sebenarnya kalau lokal pun Ya ini nggak kayak baju apa-apa. lu sekarang ya. Iya. SMA Makassar keren. Nah gue karena dari Makassar ya, jadi ini Pride lah, local pride lah. ya. local pride my local team. Iya, iya. Jadi Adidas ya- lagi, bro. Aduh, keren sih, gue suka Iya, sih. satu. Ini yang juga salah satu terbaik menurut sih gue, di karena gue musim suka ini. jersey kerah, bro. Iya. Jadi jersey kerah itu buat Cuman gua- sayangnya bukan yang ini, bukan apa sih namanya? Apa sih? Iya, nggak yang firm kan, Iya. nggak yang stiff gitu kan, ini Iya. yang agak yang goyang kan. Heeh. Ya cuman buat gue tuh sih udah
Tapi ini template-nya udah template yang sekarang. Iya, iya, Jadi Ajax pakai kan, topi, Ajax segala kan. macem. Ajax Iya. juga pakai ini kan. Kalau nggak salah di Liga ada tuh di Liga La Liga ya pakai jersey Real Oviedo apa gitu. Oviedo ya. Cuman dia pakai yang checkerboard kalau nggak salah. I see. Iya, gue suka banget Ini- sih sama jersey kerah. Dan ini, Rit, gue mau nanya. Hmm. Feedback dari orang-orang sekitar lu atau orang deket lu ngeliat lu udah mulai aktif di sini, dan kan gue lihat juga lu cukup aktif nih sekarang kayak lu. Iya, iya. Gue lupa lu di X atau di Twitter ya, kayak lu apa di Threads ya? Iya, di X sih, di X. Di X ya lu kayak X at Twitter ya. Twitter gue masih nyebut. gue juga sering ngomong Twitter sih. Lu kan kayak pengen bikin ini juga makin menggaung dan lain-lain. Iya. Nah, lu kedepannya ya tadi deh tanggapannya dulu. Tanggapannya dari orang sekitar apa, dan kedepannya tuh lu ada rencana mau apa sih? Kalau orang sekitar sih pasti support ya, apalagi kayak istri, terus teman-teman juga. Kayak ya udah kayak fotografer daily gua. Jadi namanya tuh Mas makin Adi. banyak Namanya job Mas nih gue Adi. nih. Kata Mas Adi gue makin banyak job. Namanya Mas Adi. Terus dia emang apa ya? Dia seneng motoin gitu. Selain jadi daily tasknya dia juga. Gua ya udah Mas, kita coba partneran di sini gitu Oke. buat fotonya. Shoot tuh Mas Adi karena emang fotonya juga proper ya. Dia Gue cari di following lu Adi. ada nama akunnya Ade Cafe nanti. Ya ketahuan dong sama orang dong. Nggak Artinya apa-apa, lu- Oh nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kata lu underground. Supaya sekarang dia udah punya bisa dapat proyekan dari luar juga Iya, gitu supaya kan. dia udah bantu lu sekarang Iya. dapat ininya. Lookbooknya tuh ada, portofolionya tuh ada di akun gua gitu. Jadi selain itu circle juga ini sih yang gue senengin dari pada saat gue nyemplung di dunia jersey ini ya, kayak gue bisa kenal lo gitu. Gue bisa kenal circle Concert Kid pada saat event Blockfest kemarin itu gue happy. Terus Cepet ya bro, waktu itu udah 2 tahun bro, udah mau 2 tahun. Iya. Ini Dan- 2026. Tapi yang kemarin tuh gue nggak sempet datang Oh, karena Perfect bentrok ya? iya. Ya, lu bilang gue tuh nggak bisa. Iya, datang. gue confirm. Terus kenal Mas Fajar juga, kenal Justifers ajaib gitu kan, kayak Lu kalau baju baru lu punya cepet banget sih bro. Tiba-tiba cepet itu punya itu. itu kayak apa ya, udah suggest terus dibantu sama apa ya, kayak algoritma tuh udah kayak merekomendasiin gua buat ini ada nih, beli aja langsung, ya udah gua gas gitu. Terus kayak circle Justip ada, mungkin ini banyak yang kenal juga ya, ada why the creator kalau di Twitter ya. Benar. Gua mention juga karena dia salah satu Bagus, bro, itu. Justipers Top itu. legit. Legit. Tapi gue malah belum Dia pernah sering sama support dia. gua. Hah? Belum pernah gue sama dia. Banyak tuh yang kenal kalau di dunia jersey ya, karena dia one of a kind. Gue seringnya tuh ini titip lawas kalau tahu. Oke, Mas Iqbal ya? Mas Iqbal. Mas Iqbal ya, benar. Orang Padang sekarang di Malaysia. Iya. Dan untuk Justipers, gue tahu gitu kan, kayak oh ini ada ini nih, kayak gini, ada yang bisa ngasih harga segini nih gitu. Yang sebelumnya gue nggak ini juga bisa tahu Om Edwin gitu kan. Dia teknis foto, video, sinematografinya tuh cakep banget. Cakep dia. Terus ya pelan-pelan juga ada teman juga yang kayak gue juga pengen dong gitu ngikutin style kayak gini. Gue juga suka bola, tapi gimana ya kalau misalkan gue aplikasiin keluar jadi daily outfit tuh nggak norak gitu kan. Ada juga kayak gitu. Terus ya udah, mereka semua support aja, kayak ini udah jadi brandingan lu gitu. Udah kebentuk. Personal brandingnya dapat lah ya. Iya, personal brandingnya dapet. Ya even kalau di kantor pun kayak ini kemarin habis di endorse ini nih gitu. Kalau di kantor pakai jersey terus gak? Gua ngambil 2 hari buat pakai jersey. Jadi hari Rabu sama hari Jumat tuh biasanya. Jumat tuh, jersey ya? Iya, Jumat jersey, pakai Jumatan enak gitu kan. Iya. Terus ya kalau hari-hari biasanya ya pakai pakaian Tapi lu biasa aja, ini ya, casual aja. lu tentuin ya Rabu, Jumat. Jadi enak aja gitu. Iya, benar. Rabu karena kalau Kamis kan gua batik tuh. Agak gimana kalau batik Kok bola batiknya ya? Bukannya Batik batik bola, batik MU ya anjir. Tapi batik lu biasa Jumat ya? Gue di switch. Oh, di Awalnya switch. Jumat, Iya. cuman Kamis. Kalau nggak salah sih reasonnya karena Karena lu mau pakai baju bola. Jumatnya tuh biar orang tuh habis. Enggak, gue yakin karena lu mau pakai baju bola Jumat. Enggak juga, Udah, ya? enggak juga. Karena dia tahu lu selalu jersey Jumat, Tapi jersey thank you kalau Friday. alasannya kayak gitu ya. Coba lu tanya bos lu malah besok. ngedukung gua gitu kan. Jadinya. Coba lu tanya bos lu, bos Kamis itu jadi pakai batik karena saya Jumat pakai jersey. Thank you bos. Kalau misalnya gitu alasannya. Iya. Tapi di support lah ya pokoknya. Iya. Alhamdulillah Terus ya di circle gua pada ngelihat kayak Karena ya udah, karena gua pakai positif jersey, juga, oke. positif dan lu bisa menginspire juga lah. Ya. Karena gue sendiri juga jujur jadi cukup Tenggat lebih ada semangat buat kayak gue juga jadi pengen foto lagi nih.
Karena gue tuh sebenarnya lagi di fase gue udah lumayan males kayak gitu. Dan gue juga mungkin cukup dibantu ya sama kalian. Kayak kan dulu gue mesti foto semua sendiri. Kadang-kadang kita yang jadi model. Tapi sekarang dengan udah pada submit dan dengan udah begitu jalan, puji Tuhan gitu kan. Jadi gue udah gak usah terlalu pusing masalah begituan. Tapi gue juga pengen sebenarnya sekali-sekali karena kan ada kebutuhan buat personal branding juga ya. Iya. Kadang-kadang emang kayak keren lah kalau ngeliat lu pengen foto kayak gitu. Tapi sorry gue potong. Pernah gak kalau misalkan gue ngupload terus kayak dia lagi gitu. Soalnya gue Kalau dari followers kadang gue ngerasa nggak gak tahu. enak. Oh iya, gue ngerti. Masa gue upload lagi, gue tag Iya. lagi, collabs lagi, kayak kesannya gue mulu gitu. Tapi kan Jadi sebenarnya gue karena ngeliat pattern juga sebenarnya. iya, tapi kan nah iya benar pasti harus lihat pattern. Kayak kan gue juga nggak mungkin nge-invite collab lu langsung 3 berderet Iya, kan. iya, benar. Tapi kalau foto lu sih semua gue approve, bro. Jujur kalau foto semua gue approve. Cuman kan gue ngeliatnya satu memang jadi banyak yang nanya tuh Iya. tadi invite collab gimana. Terus udah itu Oh iya, gitu lebih banyak yang DM jadinya. banyak. Oh banyak. Banyak yang gue tolak dengan halus. Oke. Terus kayak ya tapi kan kalau kayak lu yang sering tuh Edwin, Mas Dim. Mas Di. Iya. Sebenarnya banyak lah kayak kalau ngomongin bosnya Pak Fajar juga tuh. Pak Fajar, Pak Apalagi kemarin terakhir udah sampai pusat. aduh gue lupa bro, tiba-tiba gue lupa siapa Iri namanya. saya. Ini Sampai sana. Mas Arhan, Oh iya. ya kan Mas Arhan Mills, terus teman-teman di media lah beberapa. Mm-mm. Itu mah udah sebenarnya buat gue mah udah pasti approve. Cuman kan emang harus gue jaga. Plus ya kalau dari followers gue nggak tahu sih anggapannya apa bro. Cuman kalau dari gue mah senang kalau lo invite collab. Karena gue dapet konten tambahan. Iya. Dan kontennya bagus gitu. Nah cuman balik ke yang tadi, terus nanti lu ke depannya nih lu mau ada bikin satu movement kah atau Jersey Slave mau ngapain? Karena kan maksud gue tuh sebenarnya seneng banget karena kalau semakin banyak orang kayak lu yang coba gue suarakan tuh lebih gampang nyampenya. Lu plan tahun ini apa nih? Ada yang baru nggak yang bisa lu share mungkin ke kita? Oke. Gue tuh masih banyak tabungan konten sebenarnya. Yang gue masih keep, terus gue nunggu momen juga gitu kan. Terus pelan-pelan. Ada yang pakai baju Arsenal nggak bro? Coba bikin satu pas dia juara nanti pasti rame. Oke. Ya, amin. Ntar gue cari ya, Bener. Jersey yang gue cocok pinjemin bro, buat gue pinjemin. Yang penting pas Arsenal juara lu post. Udah langsung di endorse. Oke, boleh. Boleh. Siap. Apa ya, selain fokus ke konten-konten yang biasa gitu ya, gue coba mau masuk ke video juga beberapa. Terus apa lagi ya, kayak mungkin kalau di Twitter gue kebanyakan pengen nge-share insight gitu. Oke. Di Twitter kan gue lagi aktif karena Gua bacain, kebetulan karena kebetulan gue coba pakai chain blue dan mencoba seperti Pak Fajar yang sangat aktif ya. Chain blue ini. Raja affiliate bro sekarang. Betul, King Affiliate. Bentar lagi juga mau di-endorse sama Uniqlo ya. Terus gue pengen kayak sisi-sisi apanya ya, kayak kemarin tuh gue sempat mention gimana cara bahas nggak ya kalau misalkan gimana cara asiknya buat layering segala macam gitu kan. Oh pakai ini double layer. Iya, benar. Gitu ya. Karena jersey kan nggak bisa semua kita dapat long sleeve. Benar. Kan. Itu gue pengen bahas kayak gitu-gitunya, kayak gimana sih kalau misalkan lu foto tapi nggak kelihatan kaku bawahnya, kayak bisa lu angkat dikit biar kelihatan ada wave gitu kan. Benar, tapi itu benar. kayak tips dikit aja gitu. Tapi itu bakal berguna juga kalau misalkan lu suka foto jersey segala macam, kayak insight gitu sih. Gue pengen share. Gue aja jujur tertarik banget dan gue pengen banget sih bisa ini. Iya, Nanti gua ini coba bro sih. kalau ada yang bagus Kayak kita gitu. invite collab lagi bro. Lu bikin. Boleh. Ya, gue juga pengen sih bikin sebenarnya kayak gitu ya di kultur. Cuman balik lagi bro, gue semua mostly cuman gue sama tim gue. Jadi kayak beberapa tuh gue tuh di level bukan gue mager sih, tapi gue tuh pengen ekosistemnya lebih gerak. Karena kan gini, gue kan juga bukan dibilang expert ya. Gue kan cuman orang yang suka terus gue jalanin gitu. Gue ngelihatnya dukungan teman-teman inilah yang bikin si kultur kita malah jadi legit. Iya. Karena jadi gue kumpulin orang-orang kayak kalian tuh yang emang bagus di sana. Jadi nggak semuanya tuh kayak cuman gua kultur gitu. Ya masuk akal dong. Masuk akal. Ya kan. Jadi kan istilahnya enak buat semuanya. Istilahnya lu dapet, gua dapet, teman-teman juga dapet. Iya. Karena secara exposure kan itu kebagi jadinya. Ya kan. Tapi terus kayak kuncinya tuh salah satunya ya collabs kan. Collabs bro. Dan gue juga ya Kreator ke ini tuh kreator. gue suka ini liatin Gary V. Iya. Kalau tahu Gary V tuh. Nah, dia tuh bilang sekarang tuh juga kita tuh main tuh bukan di sosial media lagi. Oke. Kita tuh main namanya interest media. Karena sebenarnya kita sekarang gini, seberapa sering lu lihat orang yang lu follow? Kalau kita gak sering kontekan, pasti gue jarang muncul di feed lu jarang muncul di feed gue. Benar. Tapi karena kita sering kontekan,
lu tuh selalu ada. Begitupun mungkin gua, makanya lu tahu tuh IG story gua dan Iya. lain-lain. Nah, jadi karena itu interest kita, dia tahu tuh, dia baca tuh. Oh, gue sukanya jersey, gue sukanya sekarang kartu Pokemon, gue sukanya kartu bola, lu sukanya Jadinya lebih apa? niche gitu Iya, ya. gue suka One Piece, lu suka Ted Lasso, tuh pasti keluarnya ke interestnya. Jadi orang bilang tuh interest media bro, bukan sosial media lagi. Which is gue lumayan agree. Masuk akal kan? Iya, jadi lebih spesifik gitu konten Spesifik. yang kita asupan konten kita. Makanya berarti apa yang kita suka menurut gue tuh sah-sah aja buat kita keluarin. Mau lu suka apapun, lu bagus dimanapun, lu keluarin. Karena siapa tahu itu tuh interestnya orang dan itu bisa nge-guide mereka ke akun lu. Yang penting konsisten. Konsisten gitu, masuk akal kan semuanya. Masuk akal. Bener. Dan itu kan gue seneng makanya ngeliat salah satu akun lo. Nah terus gue juga ada satu lagi yang gue mau nanya lo. Wah ini lo anak Green Day kan? Suka musik kan lo? Ya suka. Suka Green Day ya emang lo ininya? Enggak? Eh. Atau kebetulan karena waktu itu lo nonton konser Green Day? Karena gue lihat tuh. Karena gue mengenang masa lalu aja. Nah tapi yang lo paling suka kalau musik apa? Apakah lo suka yang kayak misalnya The Beatles karena dia misalnya ada erat asosiasinya sama kota Liverpool? Kalau gue waktu ke Liverpool soalnya salah satu yang gue kejar selain Anfield tuh gue lama banget gue di The Beatles karena gue juga suka The Beatles. Gue Oke. suka banget. Gue suka konspirasi ya, gue suka semuanya. Iya, Nah terus kan orang sekarang sukanya Oasis karena City. benar. Ya kan, nah lu keterikatan lo sama musik ini sejauh apa? Karena gue juga suka banget musik, gue suka banget. Kalau musik sih kayak ya selain mengenang masa-masa kita muda dulu. Lu jangan muda, lu tuh tahun berapa sih kelahirannya? Lu masih muda lah. Seumuran Casemiro lah. 91 ya? Iya 91. Oh beda dikit. Saya bapak-bapak juga bapak-bapak. Muda lah. Terus seumur Casemiro tapi. Iya. Casemiro aja udah mau stop tuh di MU, gua masih berusaha menanjak. Sih. Beda apa beda? Jangan disamain. Depresi kita kalau nyamain sama pemain-pemain bola. Oke, jadi kalau musik tuh kayak ya sama sih kayak mungkin kebanyakan orang kayak lu pada saat itu denger Overheart tiba-tiba apa sih nama bandnya gitu kan. Kayak oh ya pada saat gua juga pernah melewati fase ngepang, emo. Gue pernah ngelewatin fase itu dan gue kadang throwback ke masa itu kayak gue belum mikirin soal nyari duitnya, gue Iya, belum bener, mikirin bener, segala, ya. tapi ya gue tune in aja sama skenanya pada saat itu. Seru ya itu ya waktu itu ya. Selain Green Day, gue tuh juga suka Blink. Mungkin Oh, suka udah Blink. sama-sama kayak bapak-bapak yang Kiblat lu, seumuran saya gitu. kiblat lu apa jadi kiblat lu? Lu demennya aliran siapa? Gue sih nggak ada yang mengotak-ngotakan genre musik sih, kayak semuanya juga Lu gue demen ya? denger, iya. Kayak apa lagu-lagu K-pop ya, gue juga denger. Gue juga K-pop banget bro. Apa ya kayak Backstreet Boys juga gue denger, Backstreet Boys. Gua tuh dulu Pokoknya demen yang sesuai mood aja gitu. Gue kayak demen buat- banget SNSD bro dulu bro. Girls' Generation. Kalau gue dulu apa Di kamar ya gue namanya? banyak foto-foto Theon sampai emak gue takut khawatir sama gue bro. Tapi itu normal, masih normal. Gue bilang kan bagus gue pasang foto Theon, bayangin gue pasang foto yang laki bro. Iya, masa Kan aneh. Ricky Martin. Iya, Janggal tuh. Aneh. Janggal tuh Ricky Walaupun Martin. gue juga full. suka yang K-pop yang cowok boyband gue juga suka. Kayak sekarang gue juga sangat enjoy dengan BTS. Karena menurut gue karyanya emang luar biasa bro. Dan nggak banyak yang bisa kayak mereka. Bahkan nggak ada kan. Kan Iya. orang bilang kalau dunia musik F4, ya F4 gimana F4? FC. Iya. Ya demen sih lagu. Gue tuh Demen filmnya apa demen emang gue demen lagunya. lagunya? Filmnya ya gue inget-inget lah. Gue nonton dulu tuh gue suka nonton ikut nyokap gue nonton Dracin, Iya. Kabut Cinta tuh kalau lu tahu dulu. Terus nonton ini Endless Love gitu-gitu yang Nah. awal-awal Korea. Lu tahu Mars nggak? Mars. Oh Mars gue tahu filmnya Victo kan. Betul. Sama Sancai kan? Betul. Sama Sancai. Ah, gua Yang inget, balap gila. motor, Iya. gila. balapan kan? Iya. Ah, itu. Sancai udah almarhumah Iya. sekarang. Tapi itu one of gem juga tuh series bagus sih. dulu di Indosiar ya kalau nggak salah. Cuman Ya. gue tuh kalau gue paling berkesan sih Kabut Cinta itu bro. Romance in the Rain nih kalau nggak salah bahasa Inggris itu. Wah gila bro itu gue kayak nyokap gue ngajak gue nonton sampai gue tuh nonton itu ulang 3 kali. Jadi gue nonton sama nyokap gue nonton sama adik gue nonton Iya. sama bokap gue. Gue sampai inget dia tuh 49 CD. Karena dulu tuh zaman ini rental. Iya. Kita rental buat nonton Kabut Cinta coy. Gue sampai inget dia berantem konflik apa di episode berapa gila. Wow. Sampai sekarang gue tau itu episode 23 gue inget konflik. Gila gue agak freak juga sih. Cuman aneh ya. Tapi gue mes sama lu yang tadi lu tahu Mars gitu kan kayak Ih, itu gua tuh tahu, nggak bro. nggak Tapi gua baru ingat nggak kalau lu semuanya suruh nonton. Nggak Kalau semuanya lu suruh nonton. sebut gue lebih inget Mars Batang Coklat sama Mars Komik Kuda. Ada komik kuda namanya Mars itu juga bagus. Tapi ini Mars sama sponsornya Napoli ya. Iya. Tapi ini Mars iya. Keren. Gokil. Jadi lu
ini ya, maksudnya lu K-pop juga suka. Iya, jadi gua nggak mengkotak-kotakan musik. Jadi kalau gua enak, Lu K-pop sukanya apa sih sekarang? Penasaran gue. gue sih nggak Twice, oke. Oh, Twice. Oke. Boleh. New Jeans enggak? Wah, New Jeans. Iya, gue tahu. kangen Lu pernah sama konten New Jeans kan? Kok nggak salah? Pernah pakai soundnya gue Sound, pernah. iya. Iya, pernah. Gue demennya Minji gue. Itu God. Oh, lu suka Minji juga ya? Gua Ih, sama suka. bro. Sama bro. Gila, Kangen New gua Jeans punya. juga sih sebenarnya ya, Iya, kayak New Jeans keren banget. dia ditelan bumi karena Iya, kasus lah. kasus segala macam, cuman Iya. ya sempat balik kayak NGS terus tiba-tiba hilang lagi kan, kayak ya udah. Keren bro. Ternyata lu tidak sekeras itu ya. Gua enggak. Lu halus gua juga, suka bro. lagu-lagu metal juga. Tapi kalau misalkan di antara band-band itu yang paling gue suka tuh My Chemical Romance sebenarnya. Oh, lu sukanya MCR. Iya, karena Iya. itu momen emo yang menurut gue Ya, itu zaman kita banget gak sih? meresap banget gitu. Iya, itu zaman kita banget sih. Zaman-zaman main Friendster segala macam. Iya benar. Iya, kenapa ya kalau Friendster tuh lumayan lekat sama Welcome to My Black Parade itu. Kenapa ya? Karena tuh kebanyakan pakai yang ini, banyak pakai template desainnya Oh pada iya, saat dulu itu apa background playlistnya, belakangnya. iya, playlistnya. Bener banget bro, gila Itu- lu kalau nggak ngomong gue lupa loh. Nggak ngeh gue. Dan wallpapernya tuh emang Iya, pada bener saat ya. itu banyakan MCR emo udah. Terus itu dulu lagu Helena Kental. jadi iklan di TV. Iya, Helena lagu muter mulu kan, gue kayak ya anjir MCR keren banget gitu kan. makanya gue seneng banget tahun ini bisa insya tahun Allah ini bisa lu nonton nonton ya? Bisa nonton lagi gitu. Lagi. Oh lu udah pernah nonton sebelumnya? Enggak, sebelumnya kan Enggak. gue ngarepnya di bulan ini, cuman dimundurin kan, iya, kayak iya, ya iya. akhirnya bisa. Gue sih nonton pada biasa aja sama MCR. Cuman maksud gue enjoy. Iya. Dan gue punya hot takes nih. Ah, Lu agree atau enggak sama gue ya? Oke. Sebelum kita tutup karena maksud gue lucu juga nih kalau nutupnya Oke. pakai hot text nih. Gue tuh nggak ada masalah denger penyanyinya siapa, yang nyanyi siapa, maksudnya yang nyanyi siapa, bahkan suaranya nggak harus selalu bagus. Oke. Yang penting lagunya enak. Lu agree nggak sama gue? Jadi yang nyanyi itu nggak harus suaranya bagus banget. Yang nyanyi mau siapapun gue nggak ada masalah. Yang penting lagunya enak. Karena gue tuh sukanya denger cover bro di YouTube. Karena kalau denger Oke. lagu biasanya gue merasa di radio juga gampang dan lain-lain. Yang penting lagunya enak gitu Yang ya? penting lagu enak. Walaupun lagu juga enaknya orang beda-beda ya. Jadi misal contoh gini nih. Gue nggak apa-apa lagu Welcome to the Black Parade itu dinyanyiin sama siapa aja. Yang penting lagunya itu. Dengan aransemen yang pasti familiar dengan gue ya. Oke. Jadi gue mau yang nyanyi itu I see. pengamen atau siapapun juga gue nggak apa-apa. Iya. Gitu loh. Karena lu stick ke Karena gua lagunya. suka lagunya. Oke. Agree nggak lo sama gue? Mungkin 80% agree gitu. 80% agree. Karena 20%-nya gue ngerasa emang butuh apa ya, kayak cengkok yang disamain atau apanya gitu Oke, ya. Lebih melekat ke lagunya gitu kalau gue. Tapi kok gue selalu suka cover bro. Jadi kalau dia agak beda-beda itu gue malah menghargai. Oke. Malah lu, ini ada version tapi Iya. masih masuk. Terus bini gue suka marah. Lu ngapain sih denger yang versi ini nggak enak banget? Terus Iya. gue kayak enak kok gitu. Karena lu stick ke Iya, lagunya. karena jadi gue tuh suka banget kan dulu nonton Avi, Iya, iya. Idol tuh gue enjoy. Walaupun sekarang gue udah gak gitu ngikutin lah ya, of course Iya, kayak Idol kan jadwalnya gak jelas gitu. Heeh. Tapi gue suka. Kayak kemarin tuh, ini namanya juga Fajar Nur tuh, Heeh. yang nyanyi yang viral banget di TikTok, Putri Iklan. Itu kan Oh, lagu zaman iya, kita iya, gede iya. kan. Iya. Putri Iklan ya. Gue dulu juga enjoy tuh ST12 gitu-gitu. Anjir, Asik sih emang lagunya. Gila, dia nyanyiin tuh bagus banget, Bro. Di aransemen sama si Eka Iya, Gustiwarna viral ya kan. dulu ya. Iya, viral. Terus kayak jadi lagu anim tahun 80 90 bro, itu keren banget. Nah, gue kayak gitu. Itu melekat sih emang, Itu melekat sih. orgasm gua. Iya. Kuping gue kayak anjir ini bagus banget. Iya. Ya kan, jadi gue enjoy kayak gitu. Tapi lu agree juga lah ya, maksudnya yang penting lagu enak. Iya, benar. Ya kalau misalkan emang dia bisa elevate si lagunya dengan versinya dia, ya itu mungkin yang bisa bikin kita nerima gitu kan. Cocok Karena ya, cocok ya. Karakternya ya bener bisa bawain lagu Bisa itu. ya. Jadi istilahnya bisa ada soul baru juga lah ya. Betul, Lagunya betul. jadi lebih rich kan? Betul. Nah itu. Karena gue nggak merasa Oke. kayak harus dikuasai sama itu doang. Ya masa lagu Michael Jackson orangnya udah nggak ada, cuman boleh dinyanyiin dia bro, kan nggak asik. Iya. Kayak The Beatles gitu kan. Maksud gue seneng gitu dinyanyiin lagi sama orang-orang gitu kan. Terus dipakai di wedding dinyanyiin sama wedding singer gitu, gue demen banget. Karena gue waktu wedding lagu masuk gue juga pakai In My Life bro, tau nggak? In My Life tuh lagu The Beatles. Salah satu lagu paling Kalau The Beatles tuh bini gua oh, bini lo Beatles banget. In My Life itu menurut gue itu lagu hidup banget, tentang hidup. Itu mungkin salah satu yang dia sesali karena nggak dapet
suami susah. Liverpoolian. Waduh, repot kan MU Dia kan MU suka, MU. iya, dia kan suka The Beatles. Sedangkan kalau gue coba sodorin Stone Roses, apaan ini gitu? Iya, gue Stone Nggak Roses juga masuk ke kurang. dia. Kalau gue kurang Stone Roses. Gue lebih demen The Beatles jauh. Iya, iya, The Beatles Oasis Di gitu ya. dunia tuh kalau di musik tuh ada 3 wave bro yang katanya tuh belum bisa dilawan. Sorry. Iya, 3 wave sekarang wave keempat. Nah, Oke. jadi wave pertama itu Beatlemania. Oke. Wave kedua Michael Jackson. Wave ketiga bisa tebak nggak lu siapa? Who? Justin Bieber. Oh, oke. Believers. Nah, wave keempat nih katanya BTS. Yang bener-bener global. Jadi Oke. makanya kenapa BTS tuh gue sangat menghargai. Berarti terlepas sekarang masuknya ke wave-nya BTS. walaupun BTS. mungkin banyak yang bakal nggak setuju ya. Heeh. Tapi adik gue tuh bener-bener army. Istri gue juga army lah. Jadi gue terekspos gitu. Gue tahu kayak cara mereka bikin lagu dan lain tuh emang gokil banget. Kayak itu menurut gue agak lain sih dan bagus. Jadi gue menghargai. Terlepas dari emang mereka keren dan lagunya juga bagus. Iya. Gitu. Nah lu boleh coba bro BTS bro. Kalau ya pasti lu udah tahu lah ya. Gua juga dengar, Iya. Coba lu selami bro. Siapa tahu nanti lu jadi fans Man U dan Army bro. Cuman kalau sekarang sih kayak karena gua kebanyakan ngepost Jersey. di jersey tuh, Bola. gue juga nyesuaiin lagunya kan biasanya kan kayak backsoundnya apa gitu. Cuman gue nggak tahu juga kenapa. Cuma beberapa konten gue tuh lebih cocok ke sound-sound yang R&B. Ya iya pastilah bro kalau gitu-gitu kita ya, pakai kayak bajunya gitu. Lu bayangin kalau gua Yang pakai ngebeat-beat baju gitu lah. bola terus lagunya Dito bro. Kecuali gua pakai baju Dito Pokemon. Iya benar. Kalau Tapi kecuali emang memilih lagu tuh juga salah satu yang gue paling suka loh kalau lagi ngonten. itu gue paling lama. Tapi lagunya kalau lagu yang kita bisa pakai lagu orang. Oke. Kalau jadi gua gua kasih highlight komen bola tuh, gue tuh sebenarnya kalau perhatiin gue selalu pakai lagu. Nah Iya, lagunya tuh suka-suka gue. Bisa lagu Dito, bisa lagu SNSD, bisa lagu Digimon. Gue lama loh itu. Seru Gue menurut lama gua. prosesnya kalau milih lagu. Iya pasti kalau yang Kayak buat bener-bener konten, legit susah. Terus apa ya kayak tiba-tiba denger lagu Kanye lah, tiba-tiba Iya bener sih. Random denger soalnya lagu banyak banget kan. Santi lah gitu. Kalau kita nggak bisa ngerucutin juga bingung ya bro. Iya, Central sih oke sih kalau buat Ya, backsound bener, ini ya. Bener ya. Ya paling lu ada lagi nggak mau tanya yang terakhir deh? Tanya gue deh terakhir. Apa ya? Karena gua salah satu next plan gue juga yaitu pengen terlibat di mungkin event-event teman-teman Di yang industri di inilah. skena industri ini. Kayak kemarin ada eventnya si Soccer Tribune sama Oh, iya. Football Dep tuh. Keren Gue banget sempat tuh. hadir, ketemu sama orang-orang baru Mas Ilham, lagi. keren banget dia mah. Ketemu ya itu ngebuka pikiran banget kayak mereka tuh pengen fokus off the pitch segala macem gitu ya. Jadi gue pengen jump in ke beberapa event kayak gitu-gitu juga di tahun ini. Nah gue pengen tahu plannya Culture Kid setelah kemarin bikin Blockfest, Pitch Perfect, what's next gitu. Oke. Apalagi kalau misalkan in near future. Ya. Ini diaminin ya karena prosesnya masih Amin. panjang, bro. Amin. Ya, gue tuh tadinya tuh harusnya kita ada collab sama 2 brand gede dari Korea, bro, tadinya untuk menuju World Cup. Cuman emang lumayan banyak obstacle-nya, bro. Jadi akhirnya nggak jadi. Padahal udah lumayan sampai final stage tuh. Oke. Nah, jadi gara-gara itu gue harus taruh beberapa plan di belakang. Nah, which is akhirnya jadi setelah World Cup. Emang most likely kita kan Agustus kan. Ini sih diaminin ya. Cuman gue pengennya tahun ini bikinnya tuh yang lebih berhubungan sama art. Tapi of course dengan lekat sama bola dan jersey-jersey itu masih ada. Tapi nanti akan gue kurasi banget jersinya. Jadi kayak kalau bisa semua display itu nanti gue yang bikin. Karena kalau kita buka gelar booth gitu, gue sebenarnya punya kerinduan. Gue pengennya tuh seller-seller jersey itu tuh lebih niat dalam ngedekor booth. Karena kan itu bisa nge-elevate barang dagangan lu. Tapi kalau lu cuman pakai tiang doang, cuman begitu-begitu doang tuh gue ngerasa udah basi. Walaupun gue nggak bisa salahin ya. Ada ya. Kan jersey bisa dibeli di mana aja ya sekarang. Iya, benar. Online juga bisa. Terus kalau gue datang, gue tuh expect ada something more. Oh, oke. Kayak sekarang nih orang kan, itu kan jeleknya kalau lagi hype ya. Kayak keseringan event jersey, keseringan event kartu. Sekarang tuh barangnya itu lagi. Bahkan orangnya itu lagi. Nah gue tuh pengen ngubah itu. Jadi gue pengen sekarang karena kultur kita ini nggak cuma ngomongin jersey dan fashion, kita kan ngomongin semua yang sekitar bola nih, artnya, kayak foto-fotonya dan lain-lain. Gue pengen masuk ke sana. Nah gue lagi berusaha buka omongan dan emang udah ngobrol sih sama salah satu bos-bos yang mau ngejalanin ini. Kalau untuk artisnya sendiri, Artisnya sih
udah pasti ada pegangan lah. Cuman nanti dia yang akan mengkurasi artis-artisnya itu. Jadi kayak pelukis-pelukisnya dan lain-lain ada. Nah nanti juga memang gue lebih pengen ngelibatin orang kayak lu, Rit. Karena orang kayak lu ini tuh gue pengen jadi ini community session. Oke. Boleh. Karena balik lagi gue nggak mau echo chamber. Gue nggak mau orangnya itu lagi. Jadi misalnya kayak kemarin kan gue udah sama Bro Bimo. Iya. Nah kayak kemarin gue seneng tuh karena selain Bro Bimo yang juga ada di tahun lalu, gue bisa datengin Ferry Irwandi. Iya. Ya kan gue bisa datengin yang punya sekolah bola tuh si Evan. Gue bisa datengin si Ben. Ya kan si Benjamin Benito. Gue bisa datengin Coach Justin ya. Coach sih emang karena belum pernah datang lah. Iya. Tapi kan maksud gue orangnya beda. Dan industrinya juga nggak cuman penggemar jersey, tapi ada yang punya sekolah bola. Benar. Ada yang kolektor jersey juga. Ada yang misalnya kayak lu penggiat pelakunya. Ada juga yang misalnya kayak si Ferry Irwandi tuh penikmatnya, tapi dari sisi yang mungkin lebih dalam. Jadi gue tuh seneng kalau yang kayak gitu. Nah gue pengen dalemin di sana. Jadi lebih beragam gitu kan. Lebih beragam. Jadi di environment betul. gitu Dan macam-macam. nanti masuk tuh juga nggak cuma jual jersey. Karena buat gue jual jersey tuh sekarang lu bisa beli di mana aja. Gue tiap Jumat aja nge-repost orang. Sampai kadang-kadang gue lupa repost saking banyak. Iya gue sampai lupa repost bro. Iya. Udah macam. Tapi kalau kayak gitu tuh lu ngefilter juga atau kalau misalnya di Ada story yang gue filter. Oke. Nggak bisa semua bro. Kalau semua handphone gue bisa titik-titik semua itu benang. Apa kayak Tapi jahitan. pernah nggak lu temuin pada saat lu mau repost fake jersey KW? Nah gue malah kelolosan bro. Oh iya. Gue kelolosan dan akhirnya teman-teman ini baik nih. Min, ini KW. Terus gue cek, oh iya anjir sorry, gue salah, gue take down. Terus gue ada beberapa dulu awal gue tegur. Tapi memang gue ada kecolongan tuh kayak 3-4 kali ada. Karena emang tipis-tipis bro. Iya. Nah cuman jujur kalau gue udah melihat ini, gue nggak yakin. Gue langsung nggak gue apa-apain. Kalau gue sih Gua pernah apa ya nge-replay akunnya Bang Bimo ya, Kabida FC. Ada juga ada yang kena. Gue sempat nemu pakai jersey timnas gitu kan. Timnas Mills lagi kalau nggak salah. Oh Mills oke. Kayak wah nggak gini nih gue punya dan nggak gini deh detailnya. Tapi emang ini ya apa? pas di take down gitu. Detail ya tapi ya kelihatan jelas, obvious sih, gitu ya. kelihatan. I see. Sampai gue cek akunnya gitu kan kayak. Oh oke. Ya bener sih harus Iya, cek akunnya iya. juga. Maksudnya kalau orangnya juga Nggak agak legit, kurang gitu. meyakinkan, mendingan kita nggak usah terlalu ini kan. Iya. Nggak usah terlalu ya udahlah. Maksudnya kita take down juga nggak ada salahnya kan akun-akun kita kan. Tapi gue punya ide sih kalau misalkan buat Nah gimana nih? next event atau next project. Gimana nih? Karena lu suka Pokemon kan. Sebenarnya dari dulu pak itu. Pak. Iya. Gue kalau Gua sering lihat 2023 lo brewek. pas gue balik, kalau gue balik ke dunia Pokemon kan 2023 tuh. Tuh kalau gue timbun bang, udah kaya raya. Gila sayang banget. Sampai ke anak kan sekarang kan. Iya anakku juga jadi demen sekarang. Dan Oke. Terus gimana? Kalau misalkan bisa ya, ini juga salah satu doa ya dong. Kayak Amin. Culture Kit bisa collab sama Pokemon. Bisa aja tuh ngedekor instalasi buat jualan jersinya by color of the Pokemon-nya gitu. Gila sabi banget bro. Iya kan, Jadi kayak kalau Pikachu isinya Iya, Jamaika. semuanya warna-warna kuning gitu Apa kan. sih yang baju warna kuning Terus tuh? Bulbasaur yang ijo-ijo. Oh bajunya ini Oxford kuning Iya. gitu ya. Kan Ini keren semuanya banget. tuh ada kayak manekin atau apa gitu kan. Yang rame ada standee Yang rame Charmander bro. Wah, Merah iya gitu. jelas. Itu tim merah. kita semua udah merah. Yang utama terus kayak siapa yang kura-kura itu gue nggak Squirtle, Squirtle biru. gitu kan. Iya. Kayak dari jauh tuh udah kelihatan wah nyesuaiin nih. Jadi Cakep ya. salah satu unik. Amin sih. Pokemon tuh lagi expansion banget Iya. tuh. Terus kan apalagi momennya. di sini tuh yang salah satu yang deket sama Pokemon tuh kan grupnya adalah grup Konglo ya yang emang ini gue juga lumayan tahu lah kan gue dalemin juga. Memang itu yang punya grup itu emang pengurusnya suka banget juga sama Pokemon. Oke. Makanya itulah kenapa di Indomaret sekarang jual kartu Pokemon. Iya. Jadi itu emang grup itu yang masukin. Emang sekarang udah penyebarannya udah banyak. Bener. Jadi kayak maksud gue sebenarnya sih menurut gue ada possibility cuman nggak tahu ya kalau ke bola sih agak. Soalnya kan ini Pikachu kan udah sama timnas. Heeh. Terus salah satu kartu Pikachu yang gue punya yang paling grail buat gue tuh itu yang Pikachu timnas Jepang waktu Piala Dunia 2014. Gue suka sih konten-konten break gitu kan. Ditunggu ya. Iya. Gue seimbangkan konten gue yang kayak begitu sama yang Seru aja gitu bola, kayak ngelihat iya. Jejo kan, ngelihat Iya juga. Jejo juga sekarang udah mulai masuk. Gila. Gue sih berusaha true to myself aja bro. Jadi kayak kalau gue lagi suka apa dan gue suka itu sebenarnya konsisten dari dulu kalau lo follow gue. Iya. Gue nggak pernah tuh tiba-tiba suka out of nowhere kayak tiba-tiba gue main Brompton itu nggak mungkin enol tuh. Kayak Iya, padahal iya tuh. sih. Maksudnya gue suka memang karena gue punya alasannya. Iya. Gitu loh. Kayak bola dari dulu gue suka, Pokemon tuh dari dulu gue juga udah suka. Benar. Gue bisa kasih lihat bukti lu tuh gue dapet Pikachu batik tuh dulu emang gue dapet gratis karena anak gue gambar-gambar. Dan itu emang dapat gratis sekarang dijual bisa hampir 1 juta.
Oke, itu Kartu special itu- event kan pas di. Special event dan spesial di Indonesia bro. Indonesia Pikachu kan, batik iya. gitu. Jadi emang nggak ada di Tapi negara Pokemon tuh lain. ada ininya nggak sih kayak apa? Yang emang official Indonesia gitu. Ada kan Pokemon ada kartu khusus Indonya. Oke. Gitu, dan ada Pokemon official Indo, dan kemarin Timnas sama Pokemon juga udah sempat collab. Kalau lo ke Garuda Store tuh ada collabnya. Tapi kalau kartu bola lu nggak ini? Suka. Oh, suka juga. Tapi kartu bola kalau untuk kartunya ya, gue suka agak bingung bro, karena kadang-kadang tuh misalnya logonya Champions League, tapi baju yang dipakai tuh bukan baju waktu dia main Champions League. Jadi gue tuh gak suka sama itunya. Gua nggak sampai merhatiin sampai kayak gitu. Sedangkan, nah tapi karena kita ngerti jadi kita perhatiin. Oke. Jadi kayak sekarang kan suka tuh keluar Legend Edition, misalnya gambarnya Van Basten lagi volley yang pas Euro 88, tapi Euronya tuh Euro 2024 kemarin. Oh gitu. Karena dia, nah gitu gue gak suka karena menurut gue gak nyambung. Iya bener sih. Nah kalau Pokemon kan nggak ada yang kayak gitu. Pokemon ya udah Pokemonnya aja, artnya aja. Jadi gue lebih demen yang kayak gitu. Tapi gue juga demen Digimon. Cuman gue nggak koleksi. Gue sukanya yang zaman gue aja. Terus gue demen yang kartu-kartu anime gue demen. Gue punya tuh kartu TCG yang Slam Dunk yang gue baru post. Ya kan gue One punya Piece kartu juga. One Piece, Tsubasa gitu. Tapi kalau One Piece kan emang udah kayak Pokemon tuh alurnya. Iya. Tapi kalau yang kayak Slam Dunk, Tsubasa itu emang cuma satuan aja. Gitu. Tapi gokil sih kalau Itu lu kalau sekarang tuh suka- lagi naik banget kartu. Ya. Gue ada hadiah buat lo nanti berhubungan sama kartu juga. Mantap ya. Iya. Tapi kalau misalkan Pokemon mau coba collab, boleh Amin ya. banget tuh tadi idenya. Amin ya. Ide gua Iya. oke tuh. Coba gue sounding ke yang demen kali ya. Karena gua pernah lihat ini bro, Kawin. apa kayak di Twitter ya kalau nggak salah. Pokemon collab sama The North Face. Oh iya ada bro. Iya kan, di Pokemon udah jaket-jaketnya. sama ini Wah, Fendi ini. Itu apa, cakep banget, brand, itu cakep brand luxury. Dragonite kalau tahu Pokemon Dragonite tuh sama Fendi sekarang. Wow. Jadi Pokemon tuh udah super global bro. Kita sampai Iya. kita mati juga Pokemon gue rasa masih going strong sih. Kayak Walaupun jaket-jaket sekarang agak ngeri ya. kalau apa lagi. sih namanya? Jaket-jaket Gorkor gitu kan. Iya. Belakangnya cuma nempelin karakter. Bener, cuman Pikachu doang Damn, gitu itu kan. Emang cakep Pokemon banget. tuh keren banget bro. Jadi kalau lu mau mencoba meracuni diri lu dan anak lu, boleh silakan. WA gue terbuka. Atau kita mau ke event kartu juga ada bro. Lagi Ada sih minggu ini event ada. Iya, minggu ini apa? Fancon ada. Oh, iya. Di SCBD juga ada. Itu yang bikin teman-teman gue Tertarik sih juga. gua, tapi Jadi kayak yang satu tuh sama jam tangan bro. Jadi event jam gabung sama Oke. apa Pokemon. Dia juga lagi kecemplung banget. Tanka Pokemon. bukan? Si Dika tuh sih ya Tanka. Si Dika tiba-tiba demen banget Pokemon. Cowoknya temen gua tuh. Ah cowok temen lu ya? Kantor. Oke. Di Kalana kan. Iya. Dik datang dik sini dik. Ngobrol gitu. Ya gue juga ada pengen ini konten sama dia. Cuman emang lagi pada sibuk kan, dia lagi nyiapin event. Oke. Gitu ya. Ya ini kita udah ngobrol banyak banget sih bro. Iya, seru Lanjut banget. di depan ya, kayak kok nggak bisa 3 jam. Thank you banget Rit udah datang. Gue Siap, tunggu ya thank konten-konten terbaik lo. Thank Jadi you. buat yang mau follow juga follow aja Farid FTW ya. Boleh. Di kultur Mau udah banyak sih, jadi apapun, kayak pasti silakan. pernah lihat Iya. gitu ya kan. Jadi gua selain pengen buat konten tuh fokusnya juga pengen nunjukin kalau misalkan kalian bisa nge-styling kayak gini, mix and match-nya kayak Bisa gini. lah. Tapi- di lookbook aja gitu. Tapi harus tetap jaga makan, jaga looks juga bro. Betul, Itu paling betul. penting sih. Kalau enggak tahun lalu diet sih beneran Wah, biar. lu kurus jauh banget pak. Kemarin terakhir ketemu yang pas Blockfest tuh. Ya, gua masih lu nggak gemuk. Cuman maksudnya sekarang lu jadi lean banget. Iya. Ya kan. Ya Karena emang menyesuaikan juga. ya bagus lah bagus. Jadi maksudnya semuanya jadi positif kan. Bener. Ya positif yang bagus-bagus ya, bukan positif COVID ya. Ya. Penting itu ya. Ya deh, thank you ya Faris. Thank you. See you man. Thank you bro.